Kalian itu kan pernah bikin sebuah kehebohan ya. Sebenarnya Yasirnya sih yang bikin heboh sih. Dia ini ngelamar Anes, tapi ngelamarnya itu nggak umum. Melamar dengan cara dia bikin pitch deck presentasi ke orang tuanya Anes. Long story short sih, sebenarnya lamaran ketiga kali. Gue udah ditolak 2 kali. Kita pun ketemu juga anomali gitu kan. Kita ketemu di dating app. Terus mama papaku pun saat itu nggak aku ceritain perjalananku ketemu Yaser tuh udah pernah kopi darat sama 22 laki-laki yang lain dulu gitu loh. Gue cowok ke-23 yang diajakin kopi darat dari Tinder sama si orang ini. Ada nggak sih masalah-masalah yang unik gitu yang muncul ketika kalian lagi menjalankan random ini? Matchmaking bisnis ini, kita bisa ngelihat desire atau kemauan orang yang paling terdalam dan tergelap, Mas. Mungkin melebihi psikiater atau psikolognya mereka. Let's say, kita bisa tuh mendengar kayak gini. Gue gak mau dia introvert dan orang Sunda. Gue gak mau dia matriarki, gue orangnya patriarki, gue mau ngatur. Harus putih ya. Gue gak mau orang Jawa. Welcome to Talk to Talk Podcast, Let's Talk Now bersama gue Andri. Episode kali ini gue kedatangan 2 orang teman, suami istri. Mereka ini adalah co-founder Random, ada Yasir dan Anes. Apa kabar? Halo, kabar Kemana sehat. nih? Halo teman-teman, halo Mas Andri. Bener juga. Kameranya di situ ya. Iya, lupa. Ini kita lagi di studionya Kompas. Dan jangan lupa juga ada buku gua di sini, Generasi Zombie, bisa lu beli, dapatkan di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Ada juga di Shopee dan Tokopedia-nya Kompas. Nah, kalau lagi di online marketplace suka ada diskon tuh. Diskonnya gede. Nice. Jadi buat diskon hunter jangan lupa check out. Support Mas Andri untuk ganti kacamata plus baru. Udah gue bayar. Dirembes. Udah gue bayar. Nah, gue ngundang kalian ke sini nih karena gini. Kalian itu kan pernah bikin sebuah kehebohan ya. Sebenarnya Yasirnya sih yang bikin heboh sih. Dia ini ngelamar Anes, tapi ngelamarnya itu nggak umum. Melamar dengan cara dia bikin pitch deck presentasi ke orang tuanya Anes. Rame sih memang videonya, tapi gue nih kenapa jadi kayak mau pitching dapetin investor. Nah, itu awal ceritanya gimana sih sebenarnya? Long story short sih, udah itu sebenarnya percobaan lamaran ketiga kali. Lamaran ketiga kali? Gue udah ditolak 2 kali. Oh, sebelumnya udah ditolak? Udah ditolak 2 kali. Oh, oke. Sampai ketiduran tuh bapak. Gue ngomong gitu kan, kita datang ngomong terus dia sampai kayak, oh iya. Nah, ini nih yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Udah bosan banget kali ngeliat muka gue kali ya, makanya sampai dicuekin. Coba gini, berarti kan yang pertama dan kedua itu ngelamar kayak gini nih, duduk, bawa orang tua juga, biasa kan di... Oh bukan, belum, baru aku aja. Oh, baru sendiri. doang. Aku sendiri. Oh, yaudah. Jadi kayak ngasih tahu bahwa Bapak Ibu kita udah pacaran cukup lama, udah temenan sih ya gitu ya. Udah temenan cukup lama, terus kita cocok dan kita mau serius. Gitu. Itu yang pertama tuh, kita mau serius, mungkin dalam waktu dekat kita mau menikah dan mau minta restunya gitu. Itu yang pertama. Pertama responnya gimana? Ini harus anaknya yang ngomong, jangan mantunya. Oke. Waktu itu bapak ibuku shock gitu kan, karena nggak ada angin nggak ada hujan, aku nggak pernah declare bahwa dia itu pacar aku. Tapi pernah ketemu nggak? Sering ke rumah. Oh. Tapi memang dalam kapasitas teman main, teman kerja bareng, karena saat itu kita lagi bikin event bareng gitu. Tunggu bentar, kalau teman main biasa kan datang ke rumah, nggak cuma dia doang dong, ada yang lain. Kadang ada yang lain, kadang dia sendiri. Oh, gitu. Tapi nggak curiga ini pacar? Kayaknya denial sih mereka sih. Enggak, gue rasa enggak securiga itu karena jauh banget gapnya antara tampang gue dan tampang dia gitu loh. Gak gimana emang gap tampang tuh kayak gimana sih? Kayaknya nggak bakal ada bayangan bahwa si Yasir ini bakal pacaran sama Anes karena gue ke rumah dia pakai sendal jepit, rambut gue gondrong, pakai Gojek ke rumah jenderal. Oke. Gitu. Bapak ibunya polisi, papanya jenderal, mamanya reserse. Detektif. Terus gue ke rumah dia main kerja pakai sandal jepit, pakai Gojek, rambut gue masih gondrong. Kayaknya nggak mungkin lah anak gue pacaran sama dia gitu loh. Jadi nggak ada feeling sama sekali ya. Itu tahun berapa sih? 2020 ya. Enggak. Apa lamarannya pacarannya? Kan? Lamarannya. 2020 benar. 2019 pertama kali. Pertama kali 2019. Okay. Sejak 2019. Nah, kalian pacaran berapa tahun?
3 tahun. Total 3 tahun, tapi waktu itu 2 tahun kita udah cukup yakin, ya udah yuk kita serius gitu. Nah makanya waktu itu kita mencoba untuk memperkenalkan, aku bilang kita mau serius dan segala macam, tapi ya mereka kayak, lah lu nggak ada angin nggak ada hujan, nggak pernah ada declaration apapun, terus tiba-tiba bawa cowok mau dinikahin gitu. Terus ngeliat dia gini, ini kan yang gondrong pakai ini ya sandal jepit ya itu kan. Benar. Sampai orang tua aku pun juga mau sempat nanya-nanya lah gitu kan di pertemuan pertama tuh diskusi, kamu kerjaannya apa gitu. Terus dia jawabnya gini. Iya kan gini. Oke, gua kasih konteks dulu. Gua harus kasih konteks. Enggak, karena gini. Gua kerja brand activation. Iya. Mamahnya waktu itu umur 69. Iya. Bapak 79 apa 78 gitu. Mana tahu brand activation dong. Iya kan? Iya. Brand activation itu kayak iya saya bikin event apa segala, terus dia nggak ngerti. Terus gue jawabnya gini, kalau ibu nggak tahu. Jadi ibu gini. Jadi kalau ibu ditanya sama teman-temannya ibu jawabnya apa kerjaan kamu? Oh tenang aja bu, mama saya juga nggak tahu kerjaan saya. Gimana nggak minta dikeplak ya kan? Karena memang susah ya untuk merumuskan dengan kata-kata yang dimengerti sama mereka. Betul. Jadi makanya waktu itu karena kita pun ketemu juga anomali gitu kan. Kita ketemu di dating app. Terus mama papaku pun saat itu nggak aku ceritain perjalananku ketemu Yaser tuh udah pernah kopi darat sama 23 laki-laki yang lain. 22 laki-laki yang lain dulu gitu loh. Apa 22 laki yang lain? Iya. Jadi gue cowok ke-23 yang diajakin kopi darat dari Tinder sama si orang ini. Selama 1,5 tahun. Tunggu bentar. 23 cowok. 23 cowok. Yang berbeda. Terus ketemu dia lewat Tinder juga sama? Sama, lewat Tinder juga. Tunggu bentar, gue lagi memproses. 23, itu berapa lama? 1,5 tahun? 1,5 tahun pakai 3 dating apps. Berarti sebulan itu ada berapa cowok? Ya, 1 sampai 2 sih. 1 sampai 2. Terus kenapa nyantolnya ke dia? Exactly. Jadi waktu itu kan, ini kisah sebelum Yaser ya. Aku sempat pacaran sama dulu senior di kantor lah gitu. Udah mau diajakin nikah nih. Tapi waktu itu aku tuh nggak bisa say yes dan nggak bisa say no. Karena kayak, aduh gimana ya, gue bingung juga. Aku tuh nggak bisa decide mau nikah sama dia apa enggak. But all I can sense, hati gue tuh kayak freeze gitu loh mas. Kayak kalau orang lagi survival gitu, kayak dia, oke, nggak tahu nih gue harus jawab apa gitu. Nah, fast forward, saat aku coba refleksi dan mengekspresikan emosiku dengan lebih baik, aku baru sadar bahwa saat itu pas diajak nikah sama mantanku, aku tuh nggak mau karena dia menawarkan visi hidup yang tidak sesuai dengan keinginanku. Simpelnya dia bisa nikah mau langsung punya anak. Saat itu aku masih pengen S2 dulu, pengen apa dulu gitu loh. Jadi karena nggak sejalan visinya, aku nggak bisa membayangkan aku hidup dengan visi yang ditawarkan sama dia. Nah akhirnya aku waktu itu berpikir gini, kayaknya aku harus kenalan deh sama cowok-cowok lain di luar sana. Ada cowok yang kayak gimana sih? Dan bener gak sih ada cowok yang ideal banget menurut aku? Nah akhirnya with that curiosity, aku main 3 dating apps. Udah putus belum? Udah putus. Mantan akhirnya waktu itu dia udah nikah lagi sama mantannya mas, tenang aja. Gitu. Jadi udah selesai tuh gitu kan. Biar jelas, karena tadi kan langsung loncat. Gue pikir, wah berarti lu karena ada itu lu main dating app langsung. Enggak. Jadi waktu itu akhirnya aku nggak bisa say yes and no. Dia akhirnya mundur dan dia menikah dengan mantannya. Aku pun sempat sendiri setahun. Nah di situ aku mulai proses main dating app. 3 dating app gitu. Kenapa memutuskan untuk dating app? Karena aku pengen tahu cowok-cowok di luar sana itu ada cowok kayak gimana, masih ada gak sih cowok yang sesuai dengan kemauan gue. Karena circle aku tuh cewek-cewek semua mas. Sebagai anak psikologi, kerjanya HR. Jadi circle gue tuh cewek-cewek drama. Musuhnya dia banget tuh HR. Benci banget sama HR. Gue gak benci. Gue cuma mengkritik. Betul. Gue pun mengkritik kok mas. Gitu. Nah jadi kan waktu itu karena kebanyakan cewek, terus aku mikir, lah gue kenal cowok dari mana gitu. Gue bisa dapat potensi pacar dari mana. Karena nggak punya circle cowok, akhirnya aku pikir ada tools namanya dating app. Saat itu si dating app yang aku pakai pun masih stigmanya tuh buat orang-orang yang mau casual atau have fun doang. Tapi aku tahu the time aku masuk ke sana, niat gue bukan untuk having fun gitu. Niat gue adalah memang gue mau kenalan sama cowok. Nah disitulah akhirnya banyak nge-swipe gitu kan. Yang ketemu 23, tapi yang chat kan ratusan sih gitu kan. Terus abis itu gue coba yakin sih. Iya kan, pokoknya sehari gue targetin tuh pokoknya berapa orang gitu-gitu. Karena
curiosity aja. Nah, waktu akhirnya di chat sama beberapa orang, ngobrolnya nyambung. Nah, biasanya dalam waktu seminggu kalau ngobrol nyambung, aku teasing untuk ngajakin kopi darat. Karena aku nggak mau buang-buang waktu. Jadi kalau misalnya emang sparknya nggak dapet nih di offline, ya udah ngapain gue lanjutin gitu. Akhirnya ini nih ke 23 nyantol. Nah lu main dating app pasti tujuannya mau having fun dulu kan? Iya, so having fun dulu bener. Tapi sama gue juga niat. Jadi kalau Tinder punya premium feature tuh yang Tinder Gold apa segala itu gue purchase semua. Dan gue komitin dari jam 7 malam sampai jam 10 pulang kerja itu main Tinder pakai PC. Dulu Tinder bisa di PC. Terus jadi kayak gue nge-swipe pakai mouse gitu, cak terus halo, cak swipe halo gitu. Kayak gitu. Terus ada satu yang nyantol gitu kan, aneh, ya udah kita ajakin ngobrol. Terus ya udah yang gini, yang gua kalau dia kan ngetesnya offline gitu ya. Kalau gua ngetesnya bisa diajak berantem gak nih gitu. Diajak berantem? Iya, kalau dinyolotin dia baper atau malah berdiskusi. Online atau offline? Online. Okay. Nah, jadi pick up line ku tuh Hi Libra Beach. Libra Beach itu akun, nama akun atau? Enggak. Jadi Rastrian kan tau Rastrianes gitu kan. Terus nulis dia I am pluviophile, sapioseksual. Pokoknya kayak tipikal Seti Beach best banget lah gitu ya. Terus Libra, oke, dia Libra, aku Libra. Jadi aku ngomong gitu bukan untuk nge-insult dia, bukan untuk nge-offense, tapi kayak gini, gue juga bitch. Hi bitch, kita sama-sama gitu. Nah ini orang nyambungan ya sama gue nih, bisa gak gue insult kayak gitu tapi tetap santai. Tapi jawaban dia santai. Abis itu wah asik nih anak nih gitu kan. Chatting sejam 2 jam, terus aku ngerasa too good to be true. Too good to be true. Too good to be true. Terus aku ngetes takdir. Gue mau ngetes takdir mau gue unmatch. Oh lu unmatch. Gue unmatch. Gini, gue kan gak pernah main Tinder jadi gue gak ngerti. Jadi kalau ketika lu ketemu dia, lu cocok apa tuh match ya? Iya. Tapi istilah apa? Swipe kanan ya? Iya kan ada profil. Kalau gue swipe kanan, kalau fotonya dia nongol gue swipe kanan, foto aku nongol di dia swipe kanan, berarti ting match gitu. Oh, Terus chatting, wah ini kok too good to be true ya? Kayaknya ini jodoh gue deh. Tapi gue mau ngetes takdir lah, akhirnya aku unmatch. Caranya? Ya gue delete aja chat kita. Jadi kayak ada fitur kayak di blog gitu, nah ini unmatch. Tapi di dalam chattingan 1 jam itu gue udah sempat nge-share. Sebenarnya gue udah sempat nge-share WA gue kayak pindah ke WA yuk, tapi namanya cewek ya. Kayak nggak ada konfirmasi pindah ke WA. Sementara gue kalau main Tinder itu handphone gue airplane mode. Nah itu Soma Godin deh pokoknya deh. Nah, niat abis gue, jadi airplane gue handphone gue airplane, jadi gue fokus di Tinder. Jadi abis gue unmatch dia, gue chattingan lagi sama yang lain lah. Have fun. Iya, have fun kan. Nah, terus abis di unmatch lu gimana? Lu di blok berarti kan? Ya kayak semacam di blok kan. Jadi yang terjadi waktu itu pas aku inget banget match sama dia tuh sekitar jam 7 atau jam 8. Aku tuh lagi nyetir pulang ke rumah. Bawa mobil kan. Terus tiba-tiba kayak aku balas dong di tengah lampu merah. Kok obrolannya seru. Gue tuh sampai minggir Mas Andri. Sampai minggir. Gue balasin chatnya dia. Udah kan nih. Lagi berhenti. Lagi mau balas chat dia. Tiba-tiba pet, gitu. Terus kayak kok hilang. Terus aku refresh. Kok hilang? Aku buka lagi aplikasinya ulang. Aku restart handphone gue. Kayaknya ada yang salah deh. Ini kayaknya something wrong. Gue kayak di unmatch deh gitu. Dan di tengah-tengah itu sebenarnya aku udah WA tapi centang 1 karena di airplane mode. Dan dia tetap lanjutnya via Tinder. Jadi ya udah dong gue balas di Tinder kan. Kata gue gini, dia siapa nih orang? Ganteng abis deh. Parah. Gue langsung kepoin Facebooknya, Instagram. Ini orang siapa sih? Males banget gitu. Kesel banget gue. Terus udah tiba-tiba jam 11 malam akhirnya dia chat, "Hai." Ya udah aku tanya, "Kok tadi hilang?" "Oh iya, gue unmatch." Gue ngajar kan. Terus baru abis itu dia cerita gitu. Terus gue kayak, kenapa sih lu gak mikir kalau kita tiba-tiba gak ketemu terus kita gak jadinya gak jodoh? Ya enggak, gue percaya kayak ini too good to be true. Makanya gue mau ngetes takdir. Ya udah suka-suka lo lah gitu. Dan akhirnya kita chat sampai jam 4 pagi. Nah di situ historinya tuh. Lu strategi banget ya. High risk high return bos. Gila. Dia kan gini. Berarti kan lu kepikiran kan gue harus airplane mode
handphone gua begini. Berarti kan emang lu udah pikirin. Niat. Dan semuanya lu treat sama kayak gitu, semua cewek ya. Iya. Gue ajakin berdiskusi. Karena gue mau cewek pinter. Cewek nggak pinter nggak bisa diajakin ngobrol. Oke, lu mau cewek pinter. Iya. Kayak siapa? Sri Mulyani. Kelas berat bos. Iya. Kayak gitu. Kalau yang baper-baper langsung kayak apa sih gitu. Aku tapi nggak semuanya aku katain bitch gitu, nggak dia doang. Karena kayak wah kita sama-sama Libra dan kita sama-sama bitch, anggapannya gitu ya. Tapi yang lain-lain kayak aku coba membuat friksi ke sebuah diskusi gitu. Misalnya dia apa nih traveling gitu. Terus ya udah aku lihat fotonya terus ajakin ngobrol. Pasti ada sedikit-sedikit nyolotnya gitu sih. Oh, oke. Terus akhirnya ketemuan Ketemuan di hari ketiga ya. Iya. Di hari ketiga ketemuan. Di chatnya udah di WA dong? Udah. Karena kan udah chat sampai jam 4 pagi tuh gitu. Terus kayak udah akhirnya sempat teleponan juga kalau gak salah ya. Sempat teleponan terus chat beberapa hari, udah 3 hari. Terus dia ngajakin ketemuan. Video call atau audio call gitu? Audio. Terus dia waktu itu sombong banget. Ngajakin ketemuan di mana? Di Fairmont. Fairmont itu apa di Senayan? Iya betul. Okay. Dia ada jazz clubnya namanya Blue Motion ya. Motion Blue gitu. Terus kayak ayo kita ke sini jazz club. Dalam hati gue nggak pernah ada sih cowok yang ngajakin gue ke jazz club. Oke lah gue ikutin gitu. Terus kayak pulang kantor aku datang. Terus waktu itu kamu naik Gojek ya? Iya naik Gojek sih. Buluk lah gue. Iya jadi FYI menariknya waktu kita awal ketemu dia tuh belum bisa nyetir Mas Andri. Nggak bisa nyetir? Nggak bisa nyetir. Mobil maksudnya? Mobil. Okay. Jadi waktu itu aku bawa mobil, terus akhirnya kita ketemuan di Motion Blue itu, have fun, joget-joget, malah joget dangdutan ya waktu itu joget 2 jari gitu-gitu lah. Terus abis itu kayak the nights went well, terus ya udah, yuk kita pulang. Nah rupanya kosannya dia waktu itu nggak jauh dari rumahku. Jadi waktu itu aku pikir ya udah yuk kita sekalian. Terus dia bilang, gue gak bisa nyetir. Gue setirin pulang mas. Gue setirin ke kosnya. Coba. Pria macam apa ini? Tapi gue nikahin juga sih. Jadi ya pas gitu jadian gue langsung tenang. Gue langsung latihan nyetir. Pas jadi langsung latihan nyetir. Oke. Cuman kan gini kan, pas pertama kali pacaran kan biasanya lagi falling in love ya kan, tai kucing rasa coklat, kan, semuanya indah. Tapi kan fase itu kan nggak lama kan. Nah, lu mulai melihat ada biasanya kita suka lihat, kok ini orang begini ya ternyata ya, kok ini orang ternyata begitu ya. Itu berapa bulan setelah kalian mulai pacaran? Kamu? Gue kayaknya coba gue inget-inget ya. Kayaknya sebenarnya dari segi individu, karena ngerasa di individu udah cocok, santai-santai aja. Tapi yang udah mulai kayak, keluarga lu begini gitu. Pokoknya lu mau mengetahui segala macam tentang dirinya lah. Di sebulan pertama sih, karena sebulan pertama kan aku udah ke rumah kan. Sebulan pertama ke rumah, gue naik sepeda. Jadi dulu kantorku di Kumparan kan di Jati Padang, rumah dia di Kalibata Pasar Minggu. Aku tuh kalau ke kantor naik sepeda. Terus enggak dong, hari keempat. Setelah ngedate itu. Jadi gini, dia ngedate di Jazz Club dong. Minumnya yang keren, wine, gue kasih wine. Besoknya mencret. Diare sampai masuk rumah sakit. Gitu. Gue jengukin lunch siang-siang gitu kan. Gue jengukin deh gitu. Panas-panas, hitam buluk, naik sepeda. Pas gue naik sepeda, tek. Buset, kok pagernya jauh banget. Jadi pagernya ada 2. Pagar pertama, terus masuk ke dalam, ada pagar lagi. Terus pagernya yang pakai remote gak? Buka gitu. Enggak. Ada pembantunya, ada asisten rumah tangga yang bukain gitu. Mau jenguk siapa? Anes gitu. Waduh, ngeri banget ya gitu. Ya udah pakai sepeda kucuk gitu kan. Ya pas masuk ada bapaknya gitu, bapaknya toples gitu kan. Bapak lagi enggak pakai baju kayak ini siapa nih gitu. Ya mau jenguk Anes gitu. Gua enggak tahu apanya jenderal. Aku tahu papa kamu jenderal kapan sih? Kayaknya di situ. Iya ya. Ada fotonya pakai bintang 2 gitu. Gitu kan kayak waduh. Mantap juga. Masuk ke kandang macan nih gitu. Gitu. Tapi lu jiper gak? Lihat, bapaknya jenderal. Jiper gak saat itu? Karena gue fatherless. Jadi rasa takut kepada orang tua tuh gue gak ada. Karena gue fatherless. Gitu. Jadi kelas 6 SD udah cerai, terus udah jarang ketemu bapak. Jadi nggak experience buat kayak wah nih bapak. Tapi bukan berarti nggak sopan dan kurang ajar juga gitu. Jadi makanya dia kaget. Kok nih orang berani banget ngobrol sama. Jadi gue datang itu naik sepeda bawa Bika Ambon.
bawa Bi ke Ambon. Terus Pak mau Bi ke Ambon nggak gitu? Mau gitu. Terus pisaunya mana? Motongnya pakai apa nih Pak? Tuh pisau di dapur. Ya udah gue ambil ke dapur, kucuk. Dia mukanya udah panik banget ngelihat kayak gue santai banget masuk ke dapur ambil pisau, potongin apa segala macam. Mungkin cowok-cowok yang sebelumnya yang tahu papa kamu kayak bapak kayak gitu pasti jiper kan, kayak gitu. Kadang ignorant is a bliss. Kita nggak tahu gitu kan, atau kayak nggak terlalu banyak experience yang traumatik, jadinya santai aja sih. Atau guanya aja nggak tahu, malu sih. Dan karena memang dari awal itu udah banyak friksi, maksudnya kita memang memulai relationship kita dengan banyak friksi, jadi luckily aku tuh ngerasa bahwa gini Mas Andri, kayak sisanya tuh tinggal quotes-unquotes nyamain persepsi dan nikmatin berdua aja gitu. Jadi kalau misalnya kayak oh ternyata orangnya kayak gini, orangnya kayak gitu. Ada sih momen-momen misalnya di sebulan pertama dia kan introvert ceritanya, energinya tipis gitu. Aku ekstrovert. Jadi karena lagi seneng banget nih punya pacar baru asik gitu kan, gue ajak dong ketemuan nongkrong sama teman-teman gue gitu kan. Iya, gue bawa kemana-mana. Nah suatu hari rupanya dia tuh lelah, tapi dia nggak ngomong. Nah one day pas aku chat-chatan sama dia, terus dia kayak nggak ada kabar gitu. Aku telepon juga nggak ada kabar. Jadi 3 hari tuh dia ngilang. Udah pacaran. Red flag abis sih. Parah, red flag banget. Tapi waktu itu aku cuma berpikir gini, ini dari awal nih orang niat gitu. Dia yang ngejar-ngejar gue. Kalau dia tiba-tiba hilang sekarang, pasti there's something wrong. Ya udah gue tunggu dulu. Aku cuma mikir gitu. Nah setelah 3 hari dia akhirnya datang. Dia bilang, sorry gue kemarin lagi butuh waktu untuk recharge, istirahat. Gue capek ketemu orang banyak dan segala macam. Tapi dia gak ngomong. Nah di momen itu aku konfront. Loh, kita bukannya 2 individu dewasa yang harusnya saling terbuka. Gue value your time kok. Kalau lo memang mau me time, gue nggak masalah. Tapi lo ngomong. Kalau lo ngilang berarti lo nggak respect gue dong, gitu as your partner. Jadi disitulah pertama kali kita tuh punya rules buat relationship kita. Kita punya keyword namanya sejenak dan mari. Jadi siapapun yang lagi butuh waktu sejenak untuk meregulasi emosi dan diri sendiri, dia boleh bilang sejenak. Dan ketika misalnya Yaser ngomong sejenak ke aku, maka artinya oh dia butuh waktu untuk meregulasi diri dia sendiri. I have to trust him bahwa dia tidak akan menyalahgunakan kepercayaan aku. Tinder sejenak, swipe. Coba cek handphone. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada ya pastinya. Terus ya udah, nah saat itu ya udah aku pikir ya udah aku kasih dia kepercayaan. Nah nanti ketika dia udah selesai baru dia ngomong mari gitu. Nah jadi di situ artinya kita mau sama-sama ngebangun respect and boundaries. Jadi even dari awal pun tuh kita ngerasa bahwa kita udah punya boundaries, kita udah punya rules di dalam relationship kita. Dan honestly itu sesuatu yang aku belum pernah dapet dari relationship sebelumnya. Jadi by far aku ngerasa this is the best relationship yang aku punya karena aku bisa ngedesain bareng sama dia. Jadi kalau misalnya kayak dianya gimana ya selalu ada Mas, sampai sekarang pun juga berantem. Selalu ada sesuatu yang baru. Tapi kita dari awal udah komit bahwa akan ada konflik, akan ada challenge, tapi gimana kita navigate itu. Bahwa kita satu tim, kita bikin rule, kita punya rules, kita tahu boundaries kita masing-masing. Nah, kita bermain akhirnya di dalam konflik itu, gitu. Oke. Menarik ya, karena mungkin karena background lu psikologi juga, lu memahami itu kali ya. Gimana menurut kamu? Benar ya? Benar. Terapi gue di awal-awal, terapis gue yang di awal-awal. Iya. Karena kalau terapis tuh kayak negatif ya. Karena kalau lu nggak memahami itu, pasti kan dari sisi lu yang itu apa istilahnya, di ghosting ya, di ghosting selama 3 hari, lu pasti akan bertanya-tanya dan lu juga jadi overthinking kan. Iya, tapi mungkin karena background lu psikologi, mungkin lu baru, oh iya dia kayaknya orangnya jangan-jangan memang tidak suka dengan ketemu dengan orang banyak, energinya jadi habis. Betul. Dan memang selama aku ketemu dengan 23 laki-laki itu Mas, yang aku realize banget adalah aku tuh bukannya nih orang red flag gue gak mau sama dia, nih orang green flag gue mau sama dia. Tapi ketika aku ketemu sama dia, orang-orang ini yang aku lihat tuh diriku sendiri. Apakah aku merasa diriku lebih baik gak ketika sama dia? Apakah kita ngobrolnya nyambung gak, dia bisa ngerespon gak gitu, dia bisa mempertimbangkan suaraku gak. Karena ada aja gitu cowok-cowok yang misalnya udah ketemu
ngebet banget nih, langsung ngajakin nikah. Sedangkan aku bilang, tar dulu bos, gitu kan. Kayak gue harus tahu dulu lu gimana dan segala macam. Dia pun udah ngajakin aku married tuh dari hari ke-7. H+7. Oh oke, H+7. Tapi lu nanti dulu. Nanti dulu. Nanti dulu bos. Nanti dulu. Soalnya mas, waktu itu gue mau mulai S2. Terus gue mikir gini, ya gue mau cari dong pembanding lainnya. Kali aja yang lebih bagus di S2. Pinter, dia ngiket gue dulu. Iyalah. Ngiketnya gimana ngiketnya? Iya, dia pacarin gue. Oh. Dia pacarin gue. Tapi aku bilang gini, ya udah nggak apa-apa, kita pacaran dulu aja. Aku mah dalam hati niatinnya, ya udah sih jalanin dulu aja. Kalau ada yang lebih baik juga putus-putus aja gitu. Jadi dia di saat itu udah niat mau nikahin jodoh gue nih, mau gue nikahin nih. Terus gue kayak, wis sabar bos, ntar dulu. Nah akhirnya aku S2. Ternyata di S2 nggak ada yang bagus lagi, nggak ada yang lebih bagus. Ya udahlah, punya backup plan. Tapi gini, gue mau nanya ke Yaser nih. Lu kan ngajak dia nikah di hari ke-7 kan ya. Emang lu udah niat mau nikah secepat itu kah atau apa? Ya. Kenapa lu baru 7 hari ketemu langsung ngajakin nikah? Jadi bukan mau nikah cepet-cepet, tapi cuma deklarasi. Kayak lu akan gue nikahin. Oh. Gitu. Okay. Jadi nggak tahu kapan, tapi lu gue nikahin. Gitu. Jadi kayak. Dan kamu delete. Iya langsung deklarasi kayak nih Tinder gue delete ya gitu. Gue serius nih sama lo gitu. Karena memang di 7 hari itu sangat-sangat intens. Dan ya maksud kan gini. Karena kita kan juga dulu sebelum ketemu kan juga kemana-mana kan. Explore gitu kan. Artinya karena kita udah banyak algoritma, udah banyak data. Jadi tahu apa yang mau dimauin, apa yang gak dimauin. Kan masalahnya kalau orang banyak nih yang kayak pacaran baru sekali 2 kali. Gak punya banyak referensi. Akhirnya nikahnya ya kok begini kok begitu gitu kan. Kalau kita berdua pro pacaran gitu. Pro pacaran atau setidaknya lo explore manusia lah gitu. Jadinya lo punya data banyak. Dan di saat ada yang klik algoritma lo udah masuk nih gitu. Iya kan kalau algoritma makin banyak data makin bagus dong ininya kan. Makin kenal kan kayak gitu. Jadi pas ketemu dia, oke, ini kayaknya worth untuk gue seriusin sampai nikah gitu. Jadi terus kayak wah pinter lagi. Aduh mau masuk S2 lagi. Udahlah gue ini dulu lah, gue tandain dulu lah gitu. Lo gue nikahin gitu. Tapi ya tetap walaupun dia kayak ntar dulu ya gitu, kita mau kenalan dulu ya it's okay gitu. Oke, tapi gini, dari ini ya POV cowok, kan lo ngelihat Anes itu profilnya pinter, S2, terus punya orang tua dengan level seperti itu. Dan lu masuk pun ke rumah dia pertama kali ya tadi kan kita katakan. Lu memang nggak merasa jadi ini ya insecure dengan cewek yang lagi gua pacarin sekarang nih punya profil kayak begini, sedangkan gua begini. Ya mungkin kalau bisa dibilang levelnya jadi beda jauh lah. Iya, sosial ekonomi status. Secara sosial ekonomi, status. Mungkin contoh paling gampang kayak apa ya, kayak Tommy Ingse sama Sancai lah. Bedanya Tommy Ingse-nya, lu Sancai-nya. Iya, benar. Nah, lu gimana caranya menghandle itu semua? Karena kan kadang ya buat cowok ngelihat ceweknya itu di atas dia, itu kan suka ada rasa insecure, minder. Lu gimana overcome itu? Karena yang aku lihat yang kaya itu orang tuanya bukan dia. Iya, tapi kan lu nggak bisa memungkiri ada pengaruh itu. Betul. Nah itu, tapi setidaknya kalau kita kuat, kita tinggal beresin masalah relationship dia sama orang tuanya. Kita maksudnya gini, ya oke, poin-poin pertama dulu ya perihal minder atau enggaknya. Di situ kenapa aku gak minder? Karena aku tahu sama diriku sendiri kayak misalnya kayak ada Anes nggak ada Anes, gue survive dan karir gue juga lagi naik gitu kan. Jadi ya udah gue secure. Gue nggak harus bawa mobil bagus ke rumahnya. At least gue bertanggung jawab sama diri gue sendiri. Gue nggak kriminal. Ya aman-aman aja, why not sih gitu. Ya agak-agak naif dikit sih. Tapi terus yang aku lihat juga gini. Balik tadi tuh, yang kaya, yang sukses itu orang tuanya Anes, bukan Anes. Aku ngelihat Anes sebagai Anes secara individu, bukan anaknya siapa saat itu. Jadi kayak diajak ngobrol, ya kalau dia gue omelin ya gue omelin, gue ngomelin dia nggak perlu ngebayangin bapaknya nanti bakal ngomelin gue juga, enggak gitu, karena kita udah kayak individu yang terpisah kan gitu. Nah terus gue ngelihat walaupun misalnya kayak tadi nih, Anes misalnya kalau kita kuantifikasi nih, Anes misalnya sekarang lagi di level 3 gitu ya. Gue di level 2 saat ini. Tapi Anes mungkin karena anak privilege startnya dari 0 ke 3.
gue startnya dari minus gitu, dari minus 5 ke 3 gitu. Secara individu gue ngerasa gue lebih superior. Oh, oke. Gitu. Dari dari kebijaksanaan, dari pandangan, dari segala macam gitu. Nah, alasan ketiga adalah karena dia dari keluarga yang secure, jadi bisa gue tatar gitu loh. Jadi anggapannya gini, kalau gue dapet cewek yang mungkin yang nggak sesecure dia secara financially, gue malas dirongrongin. Gue malas dirongrong, lu harus ngasih mahar gue 100 juta dua. Mau tau gak maharku ke dia berapa? 1,8 juta. Iya. Oke. Anak jenderal, gue kasih mahar 1,8. Artinya kan, ya lu udah secure secara finansial, mau gue kasih 1 M juga nggak berasa. Iya. Anggapannya kayak gitu kan. Kalau yang ini bercandaan ya guys ya, dia yang ada di kolom komen aja sih, kan kita bikin konten juga. Ini cewek tinggalnya di gang, buka warung pop ice, minta 50 juta kayak gitu loh. Ngerti kan? Iya. What's the poinnya kayak gitu. Jadi kayak karena aku ngerasa dia udah secure secara financially dan mentally maksudnya dia nggak apa sih ya nggak drama, nggak baper gitu. Jadi yang aku fokusin adalah aku nguatin koneksi dia, aku sama dia, sama Anes nih. Kalau dia udah kuat, baru kita dalam tanda kutip ngelawan keluarganya bareng-bareng. Jadi kalau misalnya, dan aku tahu dan aku ngeliat dia seorang individu yang independence gitu, bukan yang kayak, aduh aku mau tahu mau decision making, nanya mama dulu, nanya papa dulu. Aku nggak ngeliat dia kayak gitu. Itu yang penting karena oke, kita udah tahu apa yang kita mau berdua, terus tapi orang tua perlu dikasih pengertian, akhirnya kita maju berdua kan. Kadang-kadang kan kayak dia masih ketempelan sama bapak ibunya, aku mau ngambil dia anggapannya, tapi dianya kayak, aduh gimana. Akhirnya aku ngelawan 3 orang, bapak ibu dan dia jadinya. Paham gak mas? Maksudnya kayak gitu sih. Tapi kalau ini konteksnya kalian yang berdua nih. Yes. Maju. Nah pas maju kan, biar gimana pun akhirnya berhadapan dengan orang tuanya dia kan. Betul. Which is tadi lu bilang 2 kali awal lu ditolak. Nah, pertama kali dulu deh. Tadi kan yang lu bilang papanya Anes sampai ngantuk-ngantuk tuh yang kedua. Yang pertama tuh gimana? Ceritanya, prosesnya tuh gimana? Iya, jadi kayak setahun, 2 tahun kita jadi teman kerja. Jadi kalau misalnya kita ke rumahnya Anes bareng teman segala macam, kayak itu siapa Nes? Oh ya saya teman kerja nih. Aku dikenalinnya di rumah tuh teman kerja. Padahal mah kita udah pacaran gitu. Jadi tetap ada presence aku gitu. Nah, pas yang di tahun kedua kita mau declare kita pacaran, tapi udah mau serius, udah mau nikah gitu. Jadi kemarin pun kerja bareng itu sambil PDKT Bapak Ibu. Jadi mau ngasih tahu gitu tuh, kemarin tuh kita jadi teman kerja berteman tapi memang mengenal satu sama lain lah. Kayak gitu. Terus jadi aku mau serius nih Bapak Ibu segala macam. Terus ya udah cara nolaknya sih beliau kayak gini, udah pacaran aja dulu, saya mau lihat bibit bebet bobot kamu dulu. Wah Jawa banget dah, jawir gitu. Saya mau lihat bibit bebet, oh oke, siap gitu. Ditolak tuh gitu. Ya itu kan nolak secara halus lah, orang Jawa kan kayak saya tidak setuju kan kayak gitu. Udah pacaran dulu lah, udah gitu. Bapak mau sholat dulu, udah kamu pacar dulu, bapak mau sholat, tuh ditinggal gue di ruang tamu gitu kan kayak krik gitu. Nolak gak sih hitungannya? Iya kan? Iya. Terus oke, terus ya udah abis itu kita diskusi, wah kita ditolak nih gimana gitu. Terus udah tuh kasih jeda tuh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan maybe ya. Baru balik lagi, Bapak saya serius gitu. Terus baru mulai ditanya-tanya tuh, kamu kerjanya apa? Yang lu bilang brand activation. Iya, brand activation segala macam. Salah jawab pula gue gitu. Maknya tuh ibu mertua. Sekarang udah ibu mertua sih. Ini gue nih. Dia duduk begini. Gini, gestur badannya gini. Tunggu, tadi kan lu bilang ibunya Anes apa reserse? Reserse, detektif. Ya biasa ngadepin penjahat. Iya. Nyari ini apa bukti-bukti kriminal kan? Ibunya pernah diundang FBI ke Amerika karena salah satu dapat prestasi lah. Waktu itu salah satu tim yang bantu FBI nangkep teroris di Jakarta. Oh, oke. Gitu. Ya udah gitu mah itu. Begitu. Wah, gila itu parah banget ya. Terus ya udah, akhirnya udah pacaran dulu gitu ya. Ngomongnya sama juga, pacaran dulu. Iya, pacaran dulu. Kita belum kenal bibit bebet bobot kamu gitu. Padahal yang gue ceritain itu tadi dari kemarin tuh bibit bebet bobot, tapi mungkin karena udah tua gitu kan. Dia nggak biasa punya attention yang cukup fokus untuk dengerin.
Nah terus kita pikir, gila kita ditolak mulu ya, kenapa ya? Oh mungkin karena udah tua, suka main handphone, suka nonton TV, harus dikasih visual. Belum kepikiran kayak gitu, belum kepikiran gitu. Oh kita realize-nya kayak gitu mas. Ini sombong-sombongan gue. Sebenarnya kayaknya orang tua lo tuh gak 100% benci sama gue. Tapi dia gak yakin sama pilihan lo. Oke. Karena ini masih forever anak bontot. Waktu itu umur kamu berapa? 28 maybe, 28, 29 gitu. Dia anak bontot, anak keempat, anak bontot Jawa gitu. Jadi yang aku lihat adalah dia itu mereka itu nggak percaya sama pilihannya Anes gitu. Ada andil itu, walaupun emang gue nggak meyakinkan anyway sih. Tapi dia juga kayak nggak dipercaya juga. Terus gue bilang gini, lo harus menunjukkan independensi lo ke orang tua lo. Lo harus keluar dari rumah. Oke. Gitu. Akhirnya dia ambil langkah resign dari kerjaan dia yang udah 5 tahun. Terus dia dapat kerjaan di Bali. Gitu. Akhirnya dia pindah ke Bali biar orang tuanya ngerasain, oh gini ya, nggak punya anak gitu loh. Dan oh si Anes udah dewasa ya, udah mandiri, udah bisa bikin pilihan sendiri. Kayak gitu. Jadi nanemin mindset itu ke orang tuanya gitu. Terus nggak lama kebetulan nih mas, aku juga dapat kerjaan di Bali, gitu. Kebetulan banget ya. Iya kebetulan banget. Nah tapi pikirannya gini, kalau kita mau buka pintu, kalau dulu nih pakai pintu yang lubang gitu, kalau susah dibuka kan kayak kalau dipaksain patah ya mas ya. Betul. Harus digoyang dulu dong, klek gitu kan. Nah kita lagi nunggu momentum itu, dan emang agak-agak sengaja bawa gini, ibu, gitu dia ngomongin ke ibu, Yaser dapat kerjaan juga nih di Bali. Emang sengaja, udah ibu kalau dengar udah jadi mantu bu, udah dengerin nih. Nah, ibu dapat Yaser dapat kerjaan juga di Bali. Biar apa? Biar dia juga anjir, dia berdua di Bali segala macam. Niatnya kayak gitu mas, niatnya kayak gitu. Tapi belum kita lakuin. Kenapa? Karena rupanya dicepuin dulu sama omnya dia. Omnya dia ada di Bali. Terus sempat terus gue diajak makan siang sama omnya nih. Sama Anes ketemu omnya, kita ketemu baik-baik gitu kayak, omku di sana lagi makan siang, aku ngajak kamu yuk. Terus gue salam mas om apa segala macam gitu, tapi dicepuin, ya Anes sama Yaser kumpul kebo di Bali wah gitu kan, heboh lah di rumah gitu kan, Dia panik terus aku mikir, loh ini kan yang kita mau, tapi nggak kita lakuin sendiri, dilakuin sama orang lain gitu. Ya udah kita pulang ke Bali, ini percobaan terakhir deh, coba gitu. Gue mau ngelamar lo lagi, tapi gimana ya, kok dari kemarin cara yang sama ditolak, coba kita pikirin cara lain gitu. Akhirnya came up sama ceritanya Anes. Waktu Anes kecil, kalau mau beli laptop, beli handphone, itu mesti presentasi ke mak bapaknya. Oh gitu. Bikin proposal. A, B, harganya berapa, spesifikasinya apa, plus minusnya apa, jadi rekomendasi kamu gimana. Udah mereka tinggal approval aja. Jadi rumahku tuh sebenarnya kayak rasa kantor sebenarnya. Jadi emang dari kecil tuh gue udah terbiasa profesional banget nih mas gitu. Makanya pas Yaser bilang kayak iya yang susah ya untuk nembusin attentionnya orang tua aku, akhirnya aku bilang, oh nih orang tua gue nih sekarang nih di usia 60-70an, mereka tuh attentionnya ke visual, either main handphone, nonton video gitu-gitu, atau nonton TV. Jadi kita pikir, wah 2 kali kita coba lamaran, ngomong doang gak masuk. Kayaknya kita perlu ada cara lain deh. Dan kita yang sebagai muda-muda profesional gini, kita ngerasa ya kita dong yang bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan ini agar lebih tepat dengan audiens. Nah makanya terus kita mikir, kita kan udah bisa bikin pitch deck, ya udah dia bikin pakai Canva, visualnya yang bagus-bagus, dikasih cuma judul doang, sisanya dia cerita gitu. Dan isi decknya adalah bibit bobot bebet. Jadi bibit tuh gue tulisnya DNA dan latar belakang. Jadi gue kakek gue siapa, ibu gue siapa segala macam. Terus bebet kan itu kompetensi, apa yang lo bisa. Ya udah aku kasih lihat, aku kerja di sini apa segala macam. Terus bibit bobot tuh kayak semacam filosofi hidup atau value hidup gitu. Taruh foto Gus Dur situ. Saya pengikut Gus Dur. Ya gitu-gitu lah biar kelihatan islaminya dan cukup liberal kan gitu. Ya udah terus habis itu di belakang di slide terakhir ada hadis nih. Jadi sebelum presentasi pun aku konsultasi sama ustadz. Ada hadis gak yang bisa gue bawa ke presentasi gue biar bisa skakmat sama bapaknya Anes? Ada. Apa tuh? Bahasa Indonesianya ya. Bahasa Indonesia adalah sebaik-baiknya pernikahan adalah yang paling mudah.
Oh, Gitu. Gua kasih di belakang slide terakhir. Jadi kalau kata hadis ini adalah sebaik-baiknya pernikahan adalah yang paling mudah. Saya harap Bapak Ibu tidak menyulitkan pernikahan ini. Lu sih rese lu buang bola ke orang tua. Gimana dah udah kepepet, Mas. Udah kepepet. Tapi mungkin untuk menyeimbangkan cerita ini ya, maksudnya kayak kalau terkesan orkestra dan segala macam, in a way sebenarnya kita mencoba untuk merespon dari sikon yang ada gitu. Salah satu contoh simpelnya kayak tadi, aku dapat kerjaan di Bali, Yasser juga dapat kerjaan di Bali. Itu tuh bener-bener di luar dari rencana kita, Mas. Out of nowhere, dia lagi COD, jualan barang di Tokopedia, jualan barang gitu dari Tokopedia, COD sama orang, terus orangnya punya resort di Bali. Terus gue punya resort di Bali. Yaudah, bisa gak ngurusin resort saya? Beneran, Mas, random banget. Ini juga ada faktor luck juga sih. Dan kita ngerasa kok ketika kita punya itikat baik itu dimudahkan gitu loh. Makanya jadi kita aneh, kok giliran sama orang tua nih agak sulit. Dan waktu Yasser bilang, mungkin orang tua lo tidak benar-benar bisa objektif melihat gue karena ada faktor ketidakpercayaan atau koneksi antara gue sama bokap nyokap yang juga memang quotes-unquote kurang baik gitu. Kurang baiknya adalah kurang dalam karena dia di rumah rasa profesional gitu kan. Jadi mereka nggak pernah bisa melihat anaknya maksudnya mereka nggak bisa mengolah emosi terhadap anaknya. Jadi yang mereka mikir udah, nah lihat nanti gitu-gitu terus kan. Nah waktu kita mau presentasi yang nggak banyak orang tahu itu adalah aku pun presentasi sendiri di rumah. Jadi H-1 sebelum Yasser itu presentasi, aku tuh presentasi di rumah untuk apa? Aku ngasih tahu tentang aku tuh di Bali ngapain aja sih gitu loh. Mereka kan selama ini perkembangan Anes selama pacaran sama Yasser. Betul. Dan selama tinggal di Bali. Karena mau ngasih tahu gue independen gitu loh. Gue bisa kok gitu kerja sendiri meskipun kerja remote atau misalnya di sana masih merintis pun fine, gue bisa hidup gitu. Nah, di situ aku kasih tahu tuh kayak oke, dulu mungkin gajiku sekian, sekarang gajiku lumayan gitu kan, segini meskipun aku switching career. Ada momen-momen aku emang gak punya gaji sama sekali, sempat nangis-nangis juga ke bokap nyokap dan itu yang mungkin bikin mereka khawatir. Anak gue tidak mandiri gitu. Tapi aku buktiin, nih gue bisa kok ngerintis lagi gitu. So aku tahu juga sebelumnya aku berat badannya segini, terus kemudian berat badanku jadi segini. Aku naik gunung sama Yasser bisa kayak gitu-gitu. Jadi ini pacaran bermanfaat gitu. Iya, dan membawa impact positif. Sampai gong yang terakhir adalah gini, kita sadar banget. Ini pertanyaan di pertemuan pertama dan pertemuan kedua adalah orang tua tuh mikir bibit-bebet bobot dan pasti pertanyaan tuh nggak jauh-jauh dari gimana lo nafkain anak gua gitu kan. Dan untuk nge-boost credentials kompetensinya dia, kita sadar bahwa gini, kita belum mau punya rumah, kita belum mau punya mobil. Karena apa? Kita belum tahu mau tinggal di mana, kita nggak tahu mobilnya nanti buat apa. Jadi ya udah ngapain kita maksain beli mobil atau beli rumah just because dia mau nikahin aku. Dan aku setuju akan hal itu. Jadi yang bisa kita lakukan saat itu adalah ya udah deh minimal kasih lihat perkembangan gajinya Yasser. Jadi di dalam presentasiku di rumah itu isinya tuh cuma bapak, ibu, kakakku dan aku. Aku tuh presentasiin slip gajinya Yasser. Perkembangan slip gaji gue 10 tahun berkarir gitu. Yes gitu. Dan untuk ngasih tahu ini ada momen Mas ketika kita udah pacaran, gajinya dia tuh naik 2 kali lipat. Karena aku bantuin gitu. Maksudnya aku CV-nya aku rapiin, nanti lu belajar interviewnya gini, lu highlight dong yang kayak gini, lu jual diri lu kayak gini. Jadi kayak dia membantu aku lebih sehat, lebih kurus sampai naik gunung, aku membantu dia untuk dapetin rezeki lebih baik. Aku ngerasa itu udah tanda-tandanya Tuhan gitu ya, tanda-tandanya Allah yang ngasih tahu bahwa oh ini positif kok gitu loh. Dan aku udah yakin sama dia. Jadi untuk membantu nge-bridging sebelum Yasser presentasi, yang aku lakukan adalah aku mempresentasikan itu gitu. Nah di momen itu baru, maksudnya secara intimate ya, keluarga baru habis itu mereka ngeluarin lah unek-uneknya gitu, kayak kenapa sih blablabla segala macam. Dan dari momen vulnerability itu baru akhirnya tercipta koneksi. Dan ketika tercipta koneksi, besoknya itu ketika ngobrol akhirnya udah lebih terbuka. Dan ketika udah lebih terbuka, jadinya ya udah Yasser lebih gampang masuk dan diterima. Mas Andri pasti seneng liat ini. Jadi waktu kita dalam tanda kutip dicepuin sama omnya dia, itu gue lagi baca buku Sun Tzu Art of War. Jadi ada satu
ada satu strategi. Kalau lu mau penetrate defense lawan lu dan gagal terus, jangan terus-terusan karena nanti amunisi lu habis dan prajurit lu mati semua, anggapannya gitu ya. Tunggu mereka keluar, tunggu mereka scattered, baru anggapannya defense-nya lagi lowong gitu. Itu bener-bener langsung keluar tuh di saat kayak kita dicepuin, kan langsung anggapannya mereka attack dong, lagi keluar. Lu kenapa defense-nya lagi lemah nih? Saatnya masuk. Itu Art of War bantu banget tuh. Diaplikasikan ke dalam hidup. Keren. Berarti boleh dibilang sebenarnya ada ini ya, memang ada peran dari Anes juga di hari sebelumnya buat ngebantu lu untuk ngebuka itu semua ya. Yes. Jadi, bisa dibilang memang kerja sama kalian berdua, bukan hanya peran Yasser doang pas hari H presentasi. Itu mesti kayak restoran gitu ya? Iya di restoran. Ruang VIP gitu? Iya. Jadi kayak Yasser lagi ada di Bali diajakin makan nih gitu. Yasser lagi di Jakarta kan sebelumnya di Bali kan, diajakin makan nih gitu. Ya udah. Terus gue bikin kenyang dulu biar nggak galak kan gitu. Terus tiba-tiba gue geret-geret TV gitu kan. Bapak ayo kenalan lagi ya sama saya gitu. Dan Diet banget lu bener. Lu anak jenderal bos, mesti strateginya masih bagus. Kalau kan di door gue. Dan singkat cerita juga sebelum itu kita pun udah gerilya ke kakak-kakak sebenarnya, kakak-kakakku. Kalau dia kan punya adik gitu kan, tapi berarti kan tidak ada urusannya buat ngebantuin proses ini. Nah yang sulit kan orang tuaku, jadi kita mencoba gerilya ke kakak-kakakku. Nah di antara kakak-kakakku tuh yang paling didengerin tuh kakak pertama gitu. Jadi yang kita lakukan, kita gerilya nih gitu ke kakak pertama untuk ngasih tahu niat baik kita, maksudnya kita ceritain lah kompetensi kita gimana, kesulitan gimana kita dan segala macam. Jadi yang ada di ruangan itu isinya memang keluarga aku doang, tapi kayak kakak-kakakku tuh sebenarnya kayak ya udahlah Nes, gue percayain aja lah pilihan lo gitu. Lo tanggung jawab ya tapi sama hidup lo. Iya gue tanggung jawab. Gue tahu nih pilihan gue kok. Udah tenang aja gitu. Nah, jadi ketika mereka udah tahu aku komit, mereka udah tahu kita berdua bertanggung jawab. Jadi semua yang ada di ruangan itu kakak-kakakku tuh udah support. Jadi tinggal lawannya tuh sebenarnya bapak ibu. Jadi di momen itu sebenarnya ya aku pun juga ngasih strategi ke dia kayak ya udah kita approach dulu ya kakak-kakak. Yang penting kakak-kakak kalau ditanyain sama orang tua, mereka bisa kasih perspektifnya gitu, bahwa kayak ya bagus kok apa dan segala macam gitu. Safari politik. Bersafari dulu gitu. Iya, benar. Nah, tapi menjelang itu semua kan emang ada persiapan. Terus akhirnya udah disetujui, kalian berarti direstui kan. Nah, dalam pernikahan yang paling ribet adalah persiapannya menjelang hari H. Itu ada drama nggak? Drama. Dramanya apa itu? Drama banget karena waktu itu kita lagi COVID. Oh oke, lagi COVID. Terus setelah kita mikir gini, ini dari kemarin udah susah tembus. Jadi sekali dapat restu, gaspol. Simpelnya gitu. Dan waktu itu karena lagi COVID, plus gini mas, dia tuh kan terbiasa keluarga tuh, emang dia punya keluarga besar, tapi dia tuh deketnya sama orang-orang terdekat lah. Jadi dia tuh yang ada divisinya dia, kalau nikah tuh di KUA doang dan cuma 10 orang undangannya, which is keluarga inti. Keluargaku, keluarga polisi dong, biasa. Tidak mungkin, minimal 1.000, 2.000 gitu-gitu kan. Yang biasanya gue aja juga pas kakak-kakak aku nikah tuh juga gue lelah gitu loh ngebayin itu. Dan apalagi mereka usianya udah senior kan, orang tua aku. Jadi aku berpikir gini, gimana ya caranya satu mau 10, satu lagi mau 1.000. Ya tengah-tengah angkanya 100 dong. Terus waktu pas lagi COVID emang maksimal undangan cuma 100. Jadi di momen itu aku mikir gini, nih kapan lagi gue dikasih jalan sama Allah buat pernikahan 100 win-win solution antara maunya suami gue sama maunya orang tua gue. Akhirnya di momen itu kita gaspol. Jadi setelah momen presentasi itu terjadi, kita langsung persiapan 1 sampai 1,5 bulan untuk nikah setelahnya. 1 sampai 1,5 bulan? Betul. Persiapan pernikahan? Betul. Gila sih, itu ngebut banget. Dan saat itu objektif kita adalah gini, yang penting kita nikah. Honestly speaking, kita udah gak mikirin siapa teman-teman yang mau diundang. Yang penting adalah kemauan orang tua, kemauan kakak-kakak bisa kita akomodir, tapi tetap tidak menghilangkan esensi yang kita pengenin gitu. Jadi 100 orang undangan, teman kita 2, 98 undangan sama bapaknya. Berarti ada di KUA juga ada resepsi, tapi kecil-kecilan dong ya? Jadi nggak di KUA. Jadi akhirnya kita kan kita
kan dibilang kan Yaser maunya di KUA dan segala macam. Tapi orang pasti keluargaku menolak lah gitu. Jadi kita tetap cari gedung yang proper misalnya gitu. Terus nah waktu itu karena lagi COVID, jadi jangan cari gedung yang tertutup. Kita cari gedung yang terbuka. Kita cari yang masih tetap ada AC-nya. Kita tetap cari yang proper gitu. Jadi yang nyaman juga di tengah kota karena undangannya Bapak Ibu kan ya maksudnya bos-bos, pejabat dan segala macam. Jadi harus tetap proper. Jadi akhirnya kita waktu itu nikahnya di kandang polisi. Di gedung polisi. Di gedung polisi. Tribrata. Tribrata. Deket tempat gue itu. Makanya. Jadi waktu itu kebetulan baru launching hotelnya. Hotel Sutasoma. Nah, Hotel Sutasoma itu ada di lantai berapa tuh, dia ada area space yang open door gitu. Open semi outdoor lah. Ya, semi outdoor. Jadi maksudnya satu masih tengah kota, which is reachable banget buat semua orang. Tadi tuh kita mau mikir apa di Sentul, apa di Bogor, biar outdoor, biar nggak kena COVID dan segala macam. Tapi kayaknya nggak mungkin gitu, orang jalan jauh-jauh nih, bos-bos dan segala macam. Ya udah deh, kita pikir ya udahlah gitu. Toh kita yang penting nikah gitu. Kita mikirnya yang penting kita nikah, ikutin aja maunya mereka. Jadi ibarat kata ya udah bener-bener kita bagi tugas. Bagi tugasnya adalah aku yang bagian ngurusin semua quotes-unquotes drama dengan keluargaku. Yaser yang bagian lu cicing, lu harus conscious. Kalau misalnya gue kenapa gue mau nangis dan mengadu, lu harus jadi tempat yang paling siap untuk menerima gue. Gitu. Jadi waktu itu aku mikirnya kayak ya udah. Mantranya gini Mas, mantranya. Jangan lihat ini pernikahan, ini bukan pesta pernikahan kita. Mindsetnya adalah ini pesta orang tua lo. Ini bukan pesta pernikahan. Kalau kita mau berdua mau pesta, nanti aja. Nanti nih 5 tahun pernikahan pesta lagi. Pokoknya yang penting objektifnya nikah. Jangan mikir ini pesta. Kalau kita mikir bahwa ini pesta kita, pasti kan rebut-rebutan ego kan. Gue maunya begini, orang tua turutin apa yang mereka mau, turutin gitu. Dan di momen itu karena kita udah sepakat, kita punya objektif yang sama, ya udah pokoknya kita list tuh maunya orang tua gimana, maunya kakak-kakak gimana gitu. Kalau kita sih simple aja, misalnya bajunya nggak harus ribet-ribet, tapi enggak dong, jangan, makeupnya harus yang bagus, baju yang gini. Justru memang itu datangnya dari keluarga dan ya udah kita ikutin aja, as simple as that. Dan akhirnya waktu itu kita bikin seminimalis mungkin gitu kan, dengan undangan 100 orang. Amin 1 sebelum akad gimana? Tar dulu belum. 100 orang, terus jadi kayak makeupnya pun aku konsultasi sama kakak-kakakku biar dokumentasinya bagus dan segala macam. Karena kan harus ada seragam ya kan. Oke, dibagus-bagusin. Cewek ngomongin kawinan ini banget ya, passionate banget ya. Passionate. Okay. Terus emang istri gue aja masih bilang merit lagi. Maksudnya ini pesta lagi ya. Resepsinya gitu. Gak capek. Karena pasti relate banget sama cewek-cewek gitu. Jadi di momen itu pokoknya aku ambil yang essential, kayak cuma let's say dekor, makeup, baju, undangan, makan, udah that's it gitu. Gak terlalu banyak bingkisan gitu-gitu enggak. Dah abis itu nikah dong kita gitu. Ya udah, orang tua sempat kaget juga kan, cuma 1 atau 1,5 bulan. Tapi aku bilang kita tanggung jawab. Kita mau ngejar tanggal bagus waktu itu 8821 gitu. Terus ya udah akhirnya jadi gitu kan, dengan segala drama. Pokoknya gue telepon dia nangis segala macam. Sampai dengan H-1 gitu. H-1 kita semua udah nginep di Hotel Sutasoma. Aku tidur sama mamaku gitu. At that point tuh aku realize sih, maksudnya karena mungkin proses ini terasa cepat dan overwhelming, jadi mungkin mamaku juga memprosesnya agak quote-unquote slow gitu ya. Jadi sampai H-1 besok akad nikah, mama pun masih nanya, jadi apa sih sebenarnya yang bikin kamu nikah sama Yaser? Dan di momen itu masih belum connect sebenarnya. Sebenarnya belum connect gitu. Sengaja kita giniin, Mas. Maksudnya kayak udah lu jangan banyak mikir ibu gitu loh. Terus baru sadar mungkin 10 tahun lagi kali ya. Baru sadar 2 bulan yang lalu Mas. 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Berarti kalian married 2021, sekarang 2025. 4 tahun ya. 4 tahun ya. Jadi memang maksudnya aku sadar bahwa tidak semua orang di keluargaku akan mengerti kenapa aku memilih Yaser gitu. Dan itu tanggung jawabku gitu. Tapi kita tetap baik sama keluarga dan segala macam. Nah baru akhirnya mama kan ngikutin tuh perkembangan bisnis kita, ngikutin perkembangan sosial media kita. Awalnya tuh selalu mikir, ini siapa sih yang bikin ide bisnis biro jodoh ada-ada aja gitu kan. Siapa lagi lah kalau bukan mantunya ya kan. Tapi mungkin gak berani confront juga gitu. Padahal kalau buat mereka pasti nyari yang stabil dong gitu. Karena mereka terbiasa jadi ASN, maksudnya jadi ya di government lah gitu. Nah baru 2 bulan yang lalu itu mama akhirnya
ngerti. Oh, kayak sekarang ibu ngerti kenapa kamu nikah sama Yaser gitu. Karena dari perkembangan itu tadi dan alhamdulillah kan ada beberapa komen-komen yang merasa terbantu, merasa bermanfaat dan aku juga cerita sulitnya cari jodoh sekarang tuh berat loh gitu. Even aku punya satu kakak yang juga masih belum married gitu. Jadi di momen itu tuh mama akhirnya mulai open minded kayak oh ternyata it's not easy ya gitu. Ya udah deh ibu bantu doa. Oh iya nggak apa-apa pokoknya doa tuh yang paling mending gitu. Dah baru itu 4 tahun setelah menikah. Dapat approval 2 bulan lalu kan. Karena mungkin saking cepetnya kali ya, saking cepetnya dia Yaser juga ngotot kan, lalu juga ada proses presentasi segala macam. Mungkin dia merasa apa sih ini yang sedang terjadi di mata dia, tapi kok anak gue yang terakhir udah married, sekarang mereka tinggal di Bali, oh mereka punya bisnis ini. Apa ya itu ya? Kayak kok ini apa sih ya tapi kok jalan dia bisa nih sebulan sekali ke Jakarta gitu dan kita cerita juga kan ya alhamdulillah meskipun kita kerja di Bali pun gitu kan tapi kita juga ada ke Jakarta sebulan sekali komit gitu loh ada momentumnya ada kerjaannya kita suka kirim foto-foto dan segala macam jadi ya kita nggak bisa nyalahin gitu bagaimana orang tuaku bahkan orang tuanya dia pun memahami pernikahan kita tapi tanggung jawab kita sebagai anak adalah ya udah kita berikan informasi yang memang secukupnya dan bermanfaat buat mereka gitu bahwa ini pilihan kita dan kita memang menjalaninya conscious bukan kayak zombie gitu kan gitu. Jangan lupa ya jangan iya dong jangan jadi generasi zombie harus conscious. Mantap. Nah, berarti gini, sekarang kalian kan berarti udah masuk ke fase married kan. Nah, itu berarti masih kerja di Bali semuanya. Tapi udah bikin Ranum atau belum? Bikin Ranum itu Idul Adha 2000 berapa sih? 2023. Oh, berarti kan belum lama ya? Iya, kita udah di Bali. Terus kita, jadi Ranum ini sebenarnya project bikin anak. Project bikin anak? Iya, karena kita mau, gini, kita sampai sekarang kan kita belum punya anak, tapi kita masih mikir gini, kita childless atau punya anak ya? Belum ada jawabannya sampai sekarang. Tapi setidaknya, kalaupun nanti kita punya anak, gue nggak mau istri gue kerja sama orang atau gue kerja sama orang, gitu. Jadi gimana caranya kita bisa tetap hadir sama anak kita? Ya kita harus punya bisnis sendiri. Terus akhirnya kita berdua brainstorming. Oke, skill lo apa, kompetensi lo apa, background lo apa, resource lo apa, dan gue juga apa. Akhirnya dapatlah konsep si Biro Jodoh ini. Akhirnya ya udah kita bikin Biro Jodoh supaya kita bisa mandiri berdua dan kalaupun punya anak dia mau netain anak sambil kerja pun bodo amat anggapannya kayak gitu. Bentar. Kenapa bisa pilihnya Biro Jodoh dari sekian banyak pilihan bisnis yang ada? Kalau bisa jadi Anes HRD. HRD terdiri dari dulu dia recruiter. Terus setelah jadi recruiter jadi HR manager gitu kan. People banget nih, people dan recruit ya keywordnya. Terus dia jadi coach. Coach tuh kayak self development gitu kan. Career coach segala macam. Terus kita ketemu di Tinder. Kita into self development dan relationship. Aku ngerti marketing dan bisnis. Kalau di Ramu, kayaknya Biro Jodoh deh. Gitu loh. Jadi kayak skillsnya dia sebagai headhunter dan kan jadi matchmakernya jadi macam bilang kan anggapannya kerjaannya nggak beda jauh sama headhunter mas. Iya sih bedanya kalau headhunter gini aja pekerjaan kan. Kalau ini untuk jodoh cuman beda industrinya doang, cuman beda topinya doang, tapi skills, experience dan resource yang dipakai itu kayak headhunting. Tapi riset dulu nggak sih? Kan harus lihat dong ini kira-kira potensi pasarnya berapa. Ada nggak riset dulu? Ya. Ada. Jadi sebenarnya sebelum sampai Biro Jodoh kita berpikir gini, kayaknya yang kita berdua banget dan bisa kita lakuin hanya berdua, kita berpikir udah deh masuk aja ke industri dating, love and relationship, simple kayak gitu. Dan di industri itu yang paling terkenal kan adanya dating apps dong, gitu, yang memang mendemokratize untuk orang-orang bisa ketemu. Toolsnya ada, tapi nggak semua bisa manfaatin itu. Sedangkan kita berdua ketemu satu sama lain tetap di dating apps. Jadi
tools itu nggak negatif. Tools tuh netral, tapi tergantung gimana cara kita navigate-nya. Dan semakin kita ngobrol sama teman-teman, sama orang, pada curhat dan segala macam, banyak yang cerita bahwa mereka tuh dapat scam. Ya kita pun juga pernah sih gitu kan. Tapi kita nggak berhenti sampai situ. Kita tetap mencoba belajar dari kesalahan. Nah dari momen itu kita mikir gini, kalau dating apps doesn't work dan memang orang-orang udah pada overwhelmed, kita cari yuk alternatif buat si dating apps. Nah makanya kita cari yang lebih konvensional, which is si matchmaking gitu atau biro jodoh. Nah waktu itu kita juga mikir, oh ya udah deh, biro jodoh kayaknya lebih visible untuk kita lakuin berdua doang. Karena kalau dating apps kita nggak ada yang orang tag gitu kan, jadi bikinnya pun ribet. Tapi kalau misalnya kita jadi biro jodoh gitu, kita masih bisa fokus untuk maksudnya mengembangkan bisnis ini berdasarkan emang apa yang kita pengen gitu. Dan emang idealisme kita adalah mengcombine personal development dengan perjodohan. Karena kita lihat tuh banyak orang-orang yang maunya langsung cari jodoh, tapi mereka tuh lupa bahwa mereka tuh udah siap belum untuk menjadi partner yang cocok. Makanya nama PT kita tuh adalah PT Menjadi Cinta Sejati. Menjadi cinta sejati. Betul. Bukan mencari. Bukan mencari. Gitu. Menjadi cinta sejati. Jadi kita memang mau nge-challenge common ideation bahwa cari jodoh ya cari jodoh it's not that easy. Kita harus tahu dulu siapa diri kita. Makanya si Ranum ini kita jadikan tempat buat orang mematangkan diri sesuai dengan namanya Ranum gitu. Jadi ada Coach Anes, ada Ranum. Ada dua entitas yang berbeda tapi berkaitan. Kalau ke Anes tuh anggapannya bener-bener one on one kan, gitu, dicariin segala macam. Tapi kan nggak semua orang bisa afford harganya Anes tuh. Matchmaking tuh mahal banget. Kita start dari 35 juta. 35 juta. 35 juta untuk 2 kandidat selama 6 bulan. Gitu. Yang datang ya memang yang udah financial stable aja gitu kan. Nah, tapi kan nggak bisa semua. Nah, scaling up-nya kayak gimana? Kita bikin Ranum. Jadi Ranum tuh semacam kayak komunitas untuk orang sekolah menemukan diri sendiri. Jadi di dalam Ranum itu nanti kayak ada program gitu, program assessment, psikologi, terus ngobrol sama psikolog dan segala macam. Kalau dia udah dalam tanda kutip lulus dari program itu, dia jadi single poolnya Anes. Nah, ya, lulusannya Ranum jadi single poolnya Anes. Kalau misalnya ada klien datang ke Anes nyari kandidat, kita utamain ke komunitas Ranum dulu. Atau nanti kalau misalnya kita bikin event slow dating, bukan speed dating ya, slow dating. Speed dating nggak works gitu kan. Kita mau bikin slow dating atau gathering apapun itu, ya komunitas kita yang kita duluin. Anggapannya udah matang kan, namanya Ranum kan, matang gitu, udah siap dinikmati. Betul. Tapi itu mungkin juga ini ya yang sering kali orang salah ya. Mereka pengen mencari, contoh seorang cowok mencari cewek. Mereka pengen ceweknya kayak gini. Tapi lupa kalau cewek yang mereka pengenin setara nggak dengan diri mereka. Kan sering banget kejadian kayak begitu kan. Ya kalau gue sering bilangnya sih nggak tahu diri. Iya betul. Bener Mas, makanya kita akhirnya aku juga upgrade lagi kan setelah ngambil sertifikasi matchmaking, aku ngambil sertifikasi emotional intelligence. Tujuannya apa? Buat membantu orang-orang yang nggak sadar diri dan nggak pada tahu diri ini gitu kan. Ya lu harus belajar ngaca gitu. Dan makanya kalau kita bikin konten, kita nge-podcast, kita tuh pasti ketika cerita atau lagi ngasih nasehat or whatever it is gitu, kita selalu ngajak orang untuk berefleksi gitu. Jangan cuma mencari, tapi lu pernah kepikiran nggak untuk menjadi pasangan itu, sehingga ketika kita main that wordplay, orang jadi ke-trigger gitu kayak, iya ya pernah nggak ya gue memikirkan gue mau menjadi orang yang seperti apa. Ini salah satu contoh menarik Mas. Kebanyakan orang kan kalau mau cari jodoh tuh punya kriteria, tabungannya harus udah berapa, gitu kan, usianya gimana gitu. Tapi beyond that, ketika aku tanyain, lu tuh pengen relationship yang kayak gimana sih? Dia nggak bisa jawab, gitu. Kenapa aku tanyain itu? Ya belajar dari pengalamanku sendiri. Aku ditawarin visi pernikahan yang langsung punya anak, gue gak mau, dan akhirnya gue nge-freeze. Sangat mungkin dong untuk terjadi dengan orang-orang lain gitu. Makanya aku selalu nanya, lu udah tahu belum lu tuh pengen pernikahan yang kayak gimana? Akan enak kalau udah tahu. Misalnya, Yasser orangnya gak mau punya rumah dulu. Kenapa? Gak mau punya rumahnya karena dia gak tahu mau tinggal di mana. Beda cerita sama orang gak mau punya rumah karena apa? Dia gak punya duitnya, ya kan? So kita mau ngajakin orang untuk ngeliat beyond dari apa yang kelihatan di luar, motivasinya apa, value-nya apa. Jadi bukan cuma sekedar ngelihat dia udah punya tabungan, udah punya rumah berapa dan segala macam, enggak. Tapi
what is the value yang sebenarnya lo cari dari orang ini gitu. Nah kebetulan kayak contohnya aku sama Yaser ini, kita cocoknya memang kalau di assessment kita namanya tuh self direction. Jadi kita sama-sama suka untuk ngedesain hidup kita sendiri. Jadi kalau dibilang habit kita sehari-hari itu beda banget dari orang pada teman-temanku pada umumnya gitu ya. Misalnya kalau teman-temanku pada umumnya mungkin masih kerja kantoran, terus weekend mereka jalan-jalan keluar kota. Kalau kita nggak mau jalan-jalan di weekend. Kenapa? Penuh. Iya, betul. Jadi dengan pekerjaan kita malah kerjanya di weekend, liburannya di weekdays gitu. Nah itu kan udah satu yang berbeda gitu kan. Tapi kita tahu kita mau ngelakuin itu karena kita suka dan emang kita pengen nikmatin alam atau nikmatin tempat nggak rame-rame gitu. Jadi dengan aku tahu dia self direction dan aku self direction, jadi lebih mudah tuh untuk kita berkoneksi. Kasih gitu. Konteks dikit. Jadi di Ranum itu ada assessment namanya Ranum Kompas, Mas. Ranum Kompas itu base ilmu psikologi namanya motivational value. Kan yang paling terkenal kan MBTI, 16 personalities. Nah, ini motivational value baru pertama di Indonesia sama kita. Nah, misalnya Mas Andri minum air putih, aku minum air putih, kan aktivitasnya sama kan, tapi kan motivasinya beda, mungkin karena batuk, aku karena aus, ya kan. Nah, kenalan sama orang kan juga kadang-kadang gitu, kelihatannya kayak suka padel bareng, aktivitasnya sama, tapi kan motivasinya berbeda. Nah, orang suka terdistorsi sama behavior tuh apa ya? Iya, perilaku. Padahal sebenarnya motivasi di belakangnya berbeda gitu. Orang sering terdistorsi. Jadi akhirnya gara-gara suka-suka padel gitu kan, pacaran, tapi rupanya cara value hidupnya juga berbeda. Nah itu yang mau kita sebarkan lewat Ranum, biar tahu value terdalamnya orang dan connect-nya via value itu, bukan via perilakunya. Betul. Karena memang susah ya untuk bisa melihat diri kita sendiri ya. Itu PR banget sih, memang gak gampang. Apalagi kalau hidup dan ini ya, tumbuh di keluarga yang juga nggak pernah kasih kita value, self esteemnya tuh hampir nggak ada. Jadi merasa kalau gue married, orang yang gue nikahin ini yang harus ini nih mengubah hidup gue, ya terjebak sama inilah film-film princess Disney gitu kan, happily ever after. Kalau udah married pasti akan bahagia selamanya, padahal mah enggak. Padahal mah isinya konflik-konflik lagi ya Mas ya. Lebih parah malah kan. Iya, lebih heboh. Bisa sih sekarang cerai. Iya. Nah makanya kita mau, kenapa kita combine personal development, karena itu tadi untuk membantu teman-teman yang pernah gak sih kita kan gak pernah punya sekolah ya Mas ya buat mempersiapkan pernikahan. Mana ada. Belajar dari orang. Tepuk sakinah ada. Ada tepuk sakinah, tepuk apa, pajak lah apalah. Tapi kalau aku lupa deh, antara di Kristen atau di Katolik mereka punya kayak emang sekolah pernikahnya, tapi kayak udah harus punya pasangannya. Nah ini kita mau coba bikin kayak versi yang lebih universal lah gitu, accessible untuk siapapun yang mau belajar tentang backgroundnya lebih ke psikologi dan emotional intelligence. Karena the more kita sambil ngelakuin perjodohan ini kan kita sambil riset terus ya Mas ya, maksudnya kayak dari background psikologinya gimana, even kita pun mempelajari neuroscience ataupun otak dan biologi biar tahu gitu orang tuh kalau misalnya deg-deg ser tuh kenapa sih gitu kan, apakah itu sebenarnya memang something good, chemistry-nya dapat, atau sebenarnya itu tanda-tanda bahwa gue lagi nggak nyaman gitu kan. Nah kadang-kadang orang nggak bisa ngebedain itu. So the more we research about it gitu, simpelnya sih aku setuju dengan yang Mas Andri bilang, nggak semua orang tuh bisa sadar dan tahu diri gitu, mereka tuh orangnya kayak gimana. That's why kayak assessment dan ngobrol sama psikolog itu kita provide di Ranum untuk menjadi mirror of reflection sebenarnya. Kita nggak bisa menjanjikan bahwa ketika udah ngikutin assessment kita udah pasti matang juga gitu. Jadi kita selalu memastikan nih, lu tuh kurang lebih arahannya kayak gini, lu pengen hidup yang kayak gimana. Oke, kalau lo memang mau ngedesain itu, then what you can do, let's say to improve your life. Jadi ketika mereka nantinya udah siap, lebih mudah nih Mas ketika aku udah punya klien, aku interview gitu kan, dan bisa aku jodohin. Karena seringkali beberapa teman-teman udah ada nih, let's say yang ngelamar gitu ya, ngelamar mau dijodohin sama klien aku, tapi dia rupanya nggak siap. Ujung-ujungnya apa? Dia mundur di tengah jalan gitu. Atau misalnya dia ngerasa kayak dia gak komit sama prosesnya. Or even dia merasa bahwa kayak, aduh kayaknya this is something not that I want deh. Nah untuk menghindari energiku yang terbuang secara sia-sia gitu kan. That's why kita dari awal prosesnya harus clear, ekspektasinya juga harus clear. Dia orangnya harus kenal dulu sama dirinya dia. Supaya apa? Ketika nanti dipertemukan,
chance untuk mereka berjodoh itu juga lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka udah sama-sama kenal dirinya mereka dan mereka tinggal berdinamika. Gitu. Oke. Kita single trafficking, Mas. Single trafficking. Jual beli single. Single tapi kan bukan berarti yang belum pernah nikah kan, yang duda, janda juga kan. Bisa. Intinya single kan. Betul. Yang bukan nyari. Kedua, ketiga, no, jangan harap. Berarti rulesnya itu ya, kalau buat kedua, ketiga nggak bisa ya. Oh, oke. Cuma ada nggak sih masalah-masalah yang unik gitu yang muncul ketika kalian lagi menjalankan Ranum ini? Selain tadi ya, orang nggak tahu tentang diri mereka, jadi nggak tahu value mereka gimana, jadinya bingung gitu harus bagaimana. Ada nggak yang cerita yang unik yang lain gitu? Nih, kalau tadi juga kita udah ngobrol. Matchmaking bisnis ini, kita bisa ngelihat desire atau kemauan orang yang paling terdalam dan tergelap, Mas. Mungkin melebihi psikiater atau psikolognya mereka. Let's say kita bisa tuh mendengar kayak gini. Gue nggak mau dia introvert dan orang Sunda. Oh. Okay. Gue nggak mau dia matriarki, gue orangnya patriarki, gue mau ngatur. Gitu. Harus putih ya. Gitu. Yeah. Gue nggak mau orang Jawa gitu. Ini statement-statement ini nggak bakal dikeluarin di publik kan. Anggapannya kayak gitu kan. Jadi saat kita mengerjakan bisnis ini kayak wow, dunia itu kejam sekali, orang sangat rasis dan judgmental, parah gitu. Dan kadang-kadang kita sampai misalnya udah ada yang keluar kayak gitu ya. Kita nggak nyalahin itu, ya itu hak dia kan, itu hak dia. Terus tapi setelah konsultasi itu terus kita lihat-lihatan, gila. Kenapa sih kita milih bisnis ini? Sering banget kita kayak, kenapa sih kita nggak jalanin ini? Ya ampun, heran deh. Tapi yang kita mikirin cuma gini, ya apa pikiran kita sih nggak perlu lupa. Iya kayak di dunia itu kejam aja gitu kan. Kayak, apa pikiran apa? Iya kenapa kita milih bisnis ini? Nggak tahu, kita sering nanya gitu, kenapa sih kita pilih jalur ini gitu? Ya nggak tahu gitu. Tapi kita cuma mikir kayak ya it's slow tapi progressing, tapi slow ada aja, challenge-nya juga banyak gitu kan. Tapi kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Kayak berasa di satu sisi ada yang dimudahkannya, di satu sisi juga ada yang cerita menarik dan unik tadi gitu. Dia orang-orang ini bisa loh di sosial medianya dia atau pas di wawancara kita di awal kayak gini, aku tuh ngeliat karakter loh. Yang penting tuh orangnya baik, ini. Terus kita kenalin, ih mukanya hitam jelek nggak mau gitu. Aku serem deh ngelihat mukanya gitu. Maksudnya kita nggak ngasih yang appearance yang parah banget, enggak, kita juga tahu gitu. Tapi bisa gitu loh orang. Ya, tapi kan emang sebenarnya pada dasarnya manusia itu kan kayak gitu. Nggak bisa dipungkiri lagi. Gue pun juga kalau ditanya ya, oh yang penting karakternya begini, yang penting gini, ngomong kosong lah gue bilang. Ya gue pengen cewek yang putih. Ya gue preference ya cewek yang putih begini. Kurang lebih kayak sosok seperti ini. Ya udahlah emang kayak begitu pasti. Tapi kan yang suka ngomong begitu rata-rata karena pengen dianggap, oh gue orang yang baik, gue ini orang yang seperti ini, gue orang yang bijak, bla 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 itu kan. Iya. Tapi pikiran-pikiran intrusif kayak begitu akhirnya keluar kan ketika akhirnya diketemu sama orang. Bener. Dan sebagai matchmaker aku tentu tidak bisa kayak, ya ampun lo gak bisa kayak gitu kali gitu. Gue kan harus iya gitu kan. Jadi kayak di momen itu kita kayak ya udahlah memang berarti manusia seperti itu. Dan ya gimana kita bisa support any way we can lah. Yang awalnya kita idealis kayak iya nih kita harus menyatukan dua karakter yang memang kompatibel segala macam. Sampai mungkin ada momen-momen aja sih. Ini mungkin gak akan kita lakukan. Kadang-kadang gini, udah cari aja yang cakep udah gitu. Saking ada satu titik-titik frustasi yang kayak apa yang dia request sama yang kita coba tawarin sesuai requestnya dia, tapi rupanya sebenarnya deep down itu bukan, dia nggak mau itu, dia sekedar mau cakep aja, mau cantik dan ganteng aja. Iya, kadang-kadang sesederhana itu ya, bukan yang gimana. Gue mau yang apa? Kaya udah, that's it, ya kan? Kaya dalam arti kata ya punya rumah, let's say di Pondok Indah, dia udah punya mobil ada minimal Mercedes-Benz. Pengennya gitu doang sebenarnya kan, nggak yang macam-macam. Mau dia umurnya udah tua bodo amat kan. Iya benar-benar. Iya kan. Gitu makanya kayak kalau dapat klien yang memang cukup aware sama karakter dan nggak
nggak se-demanding itu, ya kita seneng banget. Tapi akhirnya kita tertampar realita bahwa ya that's human, maunya kayak gitu. Tapi gini, gue penasaran. Tadi kan lu sempat kasih contoh, udah dikasih lihat, oh nggak mau, ternyata orang hitam, ya kan? Itu ketemu secara langsung atau baru dikasih lihat fotonya atau gambarnya? Foto. Oh foto. Baru mulai dari foto. Tapi ada yang akhirnya beberapa tetap mau diketemuin karena mau dicoba, kan katanya mau kenal karakter nih gitu. Ada tetap diketemuin, tapi tetap ujung-ujungnya ada aja yang jadi alasan buat kayak enggak dia orangnya gini orangnya gitu. Padahal mah ini mah gara-gara emang dari awal dia emang karena nggak suka. Nggak suka aja, nggak ganteng nggak cakep gitu. Bener. Gue jadi mikirnya gini, sebenarnya jangan-jangan ya preferensi kita memilih pasangan seperti kita lagi sedang melihat idola kita siapa nggak sih? Idola dalam arti kata lawan jenis ya. Gue ngelihat mungkin. Yes, gue setuju. Iya. Gue setuju. Iya gak sih? Gue setuju. Iya kan? Kita jadi punya preference kurang lebih ya nggak harus plek ketiplek tapi mendekati lah. Kayak misalnya gue dari dulu suka K-pop. Idola gue ya di SNSD ya Taeyeon. Ya kurang lebih preference cewek gue yang cantik ya Taeyeon gitu kan. Ya mungkin orang lain juga punya preference gue sukanya siapa. Bener. Ya kayak gitu. Ini kayaknya ide bagus kalau kita nanyain idol dia tuh suka artis siapa, Bi. Iya, make sense. Nextnya. Make sense. Makasih idenya Mas, dikasih ide. Iya. Bener juga. Tapi kalau misalnya nyari Tom Cruise berarti bule dong. Tapi maksudnya at least kita dapat gambaran yang paling primitif. Iya. Bisa dibilang kan? Iya Kan? Iya. Primitive desire tuh bisa dibilang tuh. Primitive desire yang kayak gue maunya kayak gini. Udahlah gitu. Ya cuman buat data aja sih, karena kan ya aku milih dia juga karena gue suka yang kita tuh pecel lele, pecinta cewek lemu-lemu, gemuk-gemuk, suka yang gemuk-gemuk gitu kan. Karena dulu nontonnya yang bule-bule dan kurvi-kurvi, Latin gitu kan. Jadi ya memang gitu ngelihat dari pertama preferensi kita mungkin dulu di TV. Tapi ini kalau aku lihat dari helikopter view juga ya, kalau cowok akhirnya maksudnya setelah punya beberapa klien tuh pattern yang bisa dilihat cowok lebih visual sih. Iya. Like it or not gitu. Ya memang. Jadi buat para cewek-cewek yang ada di sini yang emang lagi mencari jodoh, lu sehatin diri lu dulu deh. Nggak harus cantik gitu ya, maksudnya nggak harus cantik banget gimana, lu nggak harus pakai make up yang gimana, tapi lu sehatin dulu diri lo gitu. Tapi gue setuju. Ada yang bilang begini, lu ya mungkin muka biasa aja, nggak terlalu yang ganteng banget atau cantik banget, tapi ketika badan lu bagus, somehow lu bakal terlihat lebih cakep. Iya. Serius, daripada badan lu tuh ya mungkin ini overweight atau gimana ya, tapi ketika lu badannya bagus, lu akan terlihat lebih cakep. Itu akan menambah nilai lu dalam bentuk fisik. Mau cowok mau cewek. Ada yang bilang gitu ke gua. Dan setelah gue pikir-pikir, iya juga ya. Kalau dulu ngelihat ada teman kita pas zaman sekolah, dulu mungkin gendut banget, terus tiba-tiba kita somehow ketemu dia 20 tahun kemudian, ngelihat badannya bagus. Kok beda banget ya? Kok jadi cakep banget ya? Somehow itu pengaruh sih, penampilan fisik itu emang akan mempengaruhi penilaian kita sih. Betul. Nah, kita juga jadinya dari beberapa klien kita lah, kita ngelihatnya kayaknya selama orangnya tuh menjaga kesehatan dan ngurus diri, bukan yang berantakan banget, karena itu kan sebenarnya cerminan dari karakternya dia ya. Cerminan kayak kedisiplinan. Iya. Dia orangnya self control apa enggak gitu. Kalau orangnya misalnya gendut banget sampai buncit-buncit kan artinya self control juga kurang dong, dia nggak bisa jaga makan atau segala macam. Jadi kayak memang manifestasi paling gampang yang kita dalam tanda kutip judge yaitu sebenarnya kesehatan badan gitu. Karena kesehatan adalah sinyal dari kedisiplinan, self control. Misalnya dia ngerawat diri kan pakai duit juga, berarti kalau makin cantik makin kinclong berarti duit lo juga banyak gitu kan. Iya. Belajar sama Adera itu berarti. Iya. Nah, jadi kalau aku ngeliatnya memang cowok-cowok tuh ya like it or not mereka adalah manusia yang lebih visual. Dan kalau kita sempat diskusi berdua gitu ya, jadi aku pernah nanya kan, lu kenapa sih sebagai cowok lu suka yang curvy gitu kan? Aku kan sempat ada insecure juga gitu, bahwa kayak badan gue nggak sekurus itu gitu. Tapi dia bilang, lu pernah lihat nggak itu zaman dulu Yunani badannya goddess-goddess? Patung Dewi Yunani kan gemuk-gemuk disembah coy. Iya. Itu kayak wow, oke, rupanya cewek bukan harus kurus doang ya, gitu. Nah di momen itu tuh kayak, oke, make sense ya. Dan memang
kalau kita balik lagi at that time, kayaknya kenapa orang wanita terutama yang gemuk itu disukain, karena kan wanita itu kan harus melahirkan anak. Maka harus punya nutrisi, dan untuk melahirkan anak yang sehat dia juga harus ya banyak nutrisinya gitu. Jadi asumsi kita kayaknya zaman dulu tuh cewek curvy gitu ya, itu karena nutrisinya bagus banget tuh, dikasih makannya sehat gitu kan. Jadi akhirnya saking berlebihannya jadi punya lebihan nih buat anak gitu kan. Terus kalau sekarang oh ya mungkin itu orang-orang yang lebih sehat. Jadi kita coba ngerefleksiin itu juga. Nah kalau cewek aku ngelihatnya sekarang visual tuh masih bisa digocek gitu. Kalau cewek ya. Tapi karakter cowoknya kayak amanah apa enggak, jujur apa enggak. Dan kebanyakan cewek-cewek itu terutama yang muslim, preferensi pertamanya mereka adalah dia sholat 5 waktu apa enggak gitu. Karena mereka nge-value religion kan gitu. Jadi sholat 5 waktu apa enggak, jujur apa enggak, terus kemudian gimana dia kompetensinya gitu. Jadi kayak ya aku pun pas ketemu sama Yaser, dia sebenarnya juga bukan ideal cowok yang gue pengenin juga mas gitu. Tapi aku tahu bahwa gue jatuh cinta sama Yaser itu karena karakternya, dan karena karakternya jadi kegantengannya dia nambah gitu. Nah jadi di dalam proses matchmaking ini pun kita juga akhirnya approaching clients dan kandidat kita cewek dan cowok juga berbeda gitu. Karena makin tahu lah gitu. Oh di desire itu mereka tuh ini gitu. Jadi ya harus dibedain. Nah kalau cewek berarti yang harus aku lihat adalah gimana cowoknya gitu. Yang apakah dia memang kalaupun berbisnis udah kalau cewek nanya kerjanya apa gitu. Kerjanya gimana, karirnya gimana gitu. Kalau cowok nanyanya dia sandwich generation nggak? Iya. Karena kalau gua mempersunting anak cewek yang sandwich generation, anggapannya beban keluarganya jadi beban gue dong. Iya betul. Realistically speaking. Betul. Berarti emang complicated banget ya. Seru. Untungnya kita nganggap ini seru ya, jadi kayak main game tau gak sih? Tapi gue dengernya pusing sih. Oh my god, untung gue gak melakukan ini ya. Gak apa-apa, jadi kalau mas kepikiran ada ini tinggal refer aja. Dan gak usah di-handle sendiri. Oke, menarik. Berarti udah jalan dari 2023 2 tahun ya, kurang lebih ya, dengan klien-klien yang unik-unik kebanyakan ya. Wow. Terus sekarang mau bikin buku juga? Iya, mau menyombongkan diri aja bisa bikin buku nggak? biar kayak Mas Andri lah. Kita kan satu penerbit ntar, satu publisher. Yes. Jadi kita realize sebelum ini kan kita dalam rangka mau membantu mengedukasi orang-orang, kita punya banyak channel kan mas gitu. Ada yang via video, ada yang via video YouTube panjang, ada yang via konten, kita juga punya e-course. Tapi rupanya ada teman-teman juga yang alhamdulillahnya nanya gitu, Kak kapan sih mau bikin buku gitu. Jadi aku dan kebanyakan yang nanya ini Gen Z gitu. Jadi kita ngelihatnya kayaknya banyak teman-teman yang punya aspirasi untuk memahami lebih dalam pemahaman kita, tapi mungkin nggak sempat nonton videonya kita di YouTube dan segala macam. Jadi mereka nanya lah gitu, punya bikin buku apa enggak. Dan insya Allah coming soon kita mau launching buku. Kasih tahu judulnya gak? Belum. Oh belum, oke. Judulnya belum ada. Belum, judulnya dirahasiakan dulu. Nanti kita podcast lagi kan mas? Ya, boleh. Gitu, tapi intinya pengen ngebantu teman-teman yang buat mau tadi menjadi cinta sejati ataupun mempersiapkan diri sebelum masuk ke dating scene ataupun relationship scene gitu, biar mereka juga lebih siap. Oke. Menarik ya. Berarti ada konten video, ada juga kasih ini ya kayak semacam one on one, lalu juga ada komunitasnya, ada buku juga, lalu juga ada podcast ya. Betul. Nah teman gini, terakhir kali ya kalau ngomongin podcast, kalian kan banyak mengundang orang dari berbagai macam background juga tuh, ya kan. Ada Aderai juga terakhir, lalu juga terakhir ada Dr. Boyke ya, Dr. Boyke. Sebenarnya apa yang kalian cari sih dengan mengundang orang-orang tersebut? Silakan Pak. Jadi yang aku perhatiin sekarang kalau podcast ada skena-skena yang kayaknya dilihatnya keren dan dilihatnya biasa aja. Jadi kalau podcast atau konten atau obrolan di skena itu ngobrolin financial, ngomongin blockchain, ngomongin bisnis, ekonomi, itu udah keren banget, udah intelektual banget lah, atau ngomongin filosofi intelektual banget. It's okay. Tapi yang aku lihat kalau orang ngomongin relationship, kok kesannya bucin-bucinan doang. Kalau orang ngomongin relationship, either itu gosip, perceraian, ngomongin orang,
gitu kan, ngomongin rumah tangga orang segala macam. Nah, aku mau ngangkat skena relationship tuh sejajar sama ngomongin science and business. Gitu. Makanya kita coba tap in ke beberapa tokoh-tokoh yang ada yang anggapannya leading di skena-skenanya gitu. Dr. Boyko ini ngomongin sexuality, kita ngomongin spirituality. Kemarin kita juga ngomongin professional poker player gitu. Kita menganalogikan kehidupan dan percintaan pakai strategi poker. Jadi kita mau coba, anggapannya kalau aku orang yang mewakili tongkrongan relationship, aku mau suwon ke beberapa skena untuk ngomongin relationship gitu. Jadi derajatnya ngomongin relationship ini terangkat lah gitu sih. Oke. Dan kalau aku boleh nambahin, sebenarnya gini sih Mas, kayak di era yang kita cukup individualistis gitu kan di sosial media ini, di era modern ini gitu. Banyak orang yang mereka tuh lupa gimana caranya untuk berkoneksi gitu. Nah, kenapa kita juga pilihnya mediumnya podcast? Karena kita pengen ngasih tahu, nih loh meaningful relationship, ketika kita mau ngebangun koneksi dengan orang lain tuh kita bisa ngomongin kayak gini, ngomongin ideas. Bukan cuma ngomongin orang, bukan cuma ngomongin event, tapi kayak what actually the ideas dibalik dari expertise lo dan expertise gua gitu. Dan di momen ini kita juga pengen ngajak orang-orang bahwa like it or not gitu, namanya di dunia sosial kita pasti selalu punya relationship. Disadari ataupun tidak, dipilih ataupun tidak, kita selalu punya relationship. Sesimpel orang tua dan anak, sesimpel dengan sepupu-sepupu, dengan guru dan murid gitu. Kita tuh punya banyak role. Tapi kita tuh suka lupa gitu loh, bahwa dengan berbagai macam role itu tuh harus diapain sih gitu. Kita tidak aware dan kita nggak tahu cara manage-nya. Nah makanya kita tuh dengan ngobrol beberapa orang dari latar belakang yang berbeda, harapannya adalah mereka tuh bisa connect tentang relationship dari apapun yang emang mereka pengen tahu gitu. Kayak tentang hukum gitu kan, kita ngomongin soal prenup gitu. Banyak orang yang mungkin nggak tahu dan nganggep prenup tuh tabu, tapi sebenarnya prenup tuh apa sih gitu. Dan jadi sambil mengedukasi biar mereka juga tahu bahwa lu tuh punya pilihan lain loh gitu. Lu tuh kalau menjalani relationship tuh bisa dengan cara lain loh gitu. Memberikan inspirasi aja sih Mas. Mereka nggak harus 100% sama kayak kita. Mereka nggak harus kayak pilih Ranum, tapi at least lu tahu gitu ketika lu mau mempelajari relationship, lu bisa dengerin video yang mana, lu bisa cari kita gitu kan, bahwa kita di sini emang mau menyatukan orang-orang yang punya longing for that connections gitu. Ya. Gue pun juga pernah jadi salah satu guestnya mereka berdua. Lalu ada salah satu clippers mereka di Instagram. Sampai detik ini itu notifikasi nggak mati-mati. 1,8 juta views itu. Gila. Lumayan kan buat awareness. Tapi itu gila loh. Tapi masalah gini, itu kan sebuah konteks tentang ini kan. Kalau ngomongin panjang itu adalah networking. Tetapi kita juga ngomongin tentang gimana melihat diri lu. Apalagi kalau gue waktu itu ngambil point of view sebagai cowok ya. Ya lu cowok juga harus lebih rapi lah, lebih ini, jaga penampilan. Waktu itu gue ngomong tentang tips memakai deodoran dan segala macam ya kan. Tapi kan dipotong-potong sama dia. Masalahnya ketika dipotong-potong, kan orang nggak dapat konteksnya kan. Bener. Akhirnya kita dihujat rame-rame. Par tuh komen nggak berhenti-berhenti sampai sekarang. Kacau loh itu. Mas tinggal chat aja, share take down, aku take down. Enggak apa-apa, diemin aja itu. Seru. Kita tunggu sampai 2 juta. Ini udah 1,8 terakhir kali gue cek. Dan orang mau aja gitu ya komen gara-gara deodoran. Itu gue lebih heran sih. Kalau ditonton 1,8 aku masih gak apa-apa. Tapi orang komen gitu terus kayak ya Allah, lucu banget nih netizen. Padahal kan gue cuma ngasih point of view dari gue kan. Pakai gini bisa loh. Tapi dia bilang, oh ya begini. Pakai semua ahli deodoran, antirespiran tuh muncul semua di situ. Lucu banget itu. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa lah. Nah waktu itu kita juga ngajak Mas Andri ke podcast kita kan supaya ngasih tahu bahwa lu bisa bernetworking lo sama siapa aja gitu. Dirimu kan temennya banyak banget gitu, dari Direktur Danantara sampai Aderai gitu kan juga temenan. Nah itu kan juga relationship Mas gitu. Iya. Ya tapi ternyata yang di highlight itu ya. Bagian deodoran. Sebenarnya kan ada berapa klip Mas, tapi kebetulan yang naik itu aja. Iya betul. Aneh ya memang ya, orang-orang tuh aneh. Saking harus receh ya orang baru mau ini ya. I think so. Iya, tapi mungkin itu men-trigger juga karena gue ngomongnya life hack kali ya. Iya. Kalau gue cuma asal ngomong. Life hack buat dirimu sendiri kan. Iya. Dan mereka itu merasa gini,
anjir kalau orang ngikutin ini dan nanti satu kantor gue kebauan, gue nggak mau. Makanya dia kayak involve gitu loh. Ya mungkin. mungkin. Kayak bahasa tongkrongannya give a fuck banget gitu ya. Iya. Ya tapi mungkin juga mereka ada yang beberapa mencoba tapi gagal, ya kan nggak tahu. Tapi ada juga loh yang berhasil dan mengiyakan loh. Iya, gue juga baca, gue sempat baca ada komen-komen yang kayak begitu. Ya cuma kan harus lu komen juga dong. Besok paginya kan lu harus tetap pakai minimal body spray, ya kan? Kayak gue pakai parfum, ya kan? Bukan berarti nggak pakai sama sekali. Kalau pakai sama sekali di luar keringetan ya udah, bau mah bau aja. Lucu banget. Nah gini, terakhir, kalau misalnya nih ada yang pengen join komunitasnya Ranum atau pengen, let's say, sesi one on one sama Anes, itu gimana? Kontaknya ke siapa? Ya, bisa lihat di @coachanes di YouTube-nya ada, di Instagram ada, atau di ranum.co.id. Ranum.co.id. Nanti situ tinggal ikutin prosesnya apa-apa aja yang perlu diinin. Iya, baca karena banyak apa tuh udah gue tulis semua di situ. Kalau lo nggak ngerti artinya emang lo bukan klien kita. Apa sih? Sorry guys. Terms and condition-nya banyak maksudnya. Apa nih buat Ranum? Yang kalau ada yang mau join atau mau Kita milih klien, Mas. Oh, lu milih klien. Ya ampun. Mau tau nggak interest form yang udah masuk ke kita tuh udah 3.000 orang. 3.000 orang, oke. Yang mau yang ngedeklar bahwa dirinya siap dijodohin, oke? Tapi ada juga nih yang mau dijodohin, yang mau bayar Anes. Umurnya let's say umurnya 40-an, udah mateng. Kita kan di form itu kan ngasih tahu income lo sebulan berapa. Income-nya miliaran ada. Tapi pas kita ajak chat, halunya kayak gini. Kita kan mau ngetes, kan relationship is all about commitment dong. Nah, sebelum dijodohin sama Anes itu ada sesi namanya screening. Screening berarti kan pakai waktu, pakai skillnya dia. Ada tarifnya juga gitu kan. 2 juta. Terus dia nanya, kenapa harus bayar? Nge-screening saya 2 juta. Terus gue balas, ya kan pakai waktu. Gitu. Abis itu bye-bye. Gitu lah. Ini apa konteks aja ya. Maksudnya kayak kalau lu aja nggak aware bahwa value dari sebuah attention and time itu ada value-nya, dan profiling dan skill orang ada value-nya, sementara lu juga kayak lu miliarder tapi lu nggak nge-value itu, gue nggak mau lu jadi klien gue. Iya sih. Kalau diterusin pasti itu ribet kan banget. Makanya kita milih klien. Alhamdulillah bisa milih klien. Bisa milih klien. Enak ya, bisa milih customer sendiri. Orang mau nyari customer, ini milih customer. Makanya kita channelnya harus banyak, Mas, biar kalau yang ini lagi sepi, kita bisa activate channel-channel yang ini gitu. Kalau misalnya di Bogor, sarapan nasi uduk, ada tukang nasi uduk enak yang buka warungnya suka-suka dia, nah itu kayak kita gitu. Oh, iya. Ya kan ada tuh yang kayak anjir kemarin lontong sayur enak di situ. Gue besok mau beli lagi tutup sebulan. Kenapa? Ya tutup sebulan. Ya gitu. Suka-suka dia bukanya. Astaga. Tapi menarik ya, karena di antara semua teman-teman gua, mungkin kalian doang yang ini sih bisnisnya adalah matchmaking sih ya. Karena kayaknya nggak ada ya. Rata-rata pebisnis, rata-rata kalau nggak kerja kantoran, tapi yang bisnisnya matchmaking itu cuman kalian sih yang gue kenal. Bahkan di Indonesia juga nggak kehitung jari yang bisnisnya tentang relationship, dating and matchmaking. Berarti sebenarnya punya potensi gede ya. Kalau juga ngelihat banyak orang sebenarnya juga frustasi buat dapet jodoh. Betul, tapi seperti yang kita udah obrolin, prosesnya nggak mudah kan prosesnya ya Mas ya mudah, gitu. Tapi ya, iya. Jadi artinya ini Ika, kalau dari kita mikirnya gini, kenapa kita tetap mau ngambil ini? Karena kita tahu, kalaupun kita belajar tentang relationship, pasti ada manfaatnya buat kita. Baru bisa kita bagiin ke orang lain gitu. Jadi kita nggak ngejalanin bisnis ini simpelnya Mas ya. Kalau Mas tanya, ada KPI nggak, ROI dan ROAS dan segala macam? Nggak ada gitu. Kenapa? Karena menurut kita, ya kita belum bisa mengkuantifikasi itu. Tapi gitu. Gimana cara mengkuantifikasi? Ini kan this is human feeling kan, emosi kan. Exactly. Makanya gini deh agak belok dikit ya. Kayak misalnya marketing oke lah masih bisa kita kasih matriks angka lah. Tapi kalau mau coba diturunin dikit ke branding misalnya. Branding itu kan sangat-sangat emosional banget ya. Kalau ada orang suka nanya gimana KPI-nya. Bisa sih kalau mau dipaksain sebenarnya mau kasih KPI, mau kasih angka. Tapi come on man, itu sangat emosional banget. Kayak kemarin gua kasih sempet contoh orang kenapa tetap beli iPhone 17 walaupun di downgrade bahannya dari titanium ke aluminium.
aluminium. Iya. Itu kan bahan buat panci. Iya. Iya kan? Benar. Tapi tetap orang mau beli dengan harga mahal. Ya itu kan karena emosional banget kan. Dan gimana caranya mengukur emosi orang? Susah banget kan. Karena beda-beda. Tiap orang pasti beda-beda kan. Iya. Ya billboard termahal adalah di dalam otak kan. Iya. Billboard termahal masuk ke dalam otaknya, udah nongol di situ aja terus. Iya. Dan mereka akan dengan sukarela menjadi evangelize lu, produk-produk lu. Iya. Ya kita juga ngeliat ini juga sebagai long investment karena mungkin Gen Z yang belum bisa bayar Anes di umur 25-annya, tiba-tiba umur 30 jadi manajer dan segala macam, tapi masa mudanya dia ngedengerin kita dan segala macam akhirnya jadi future customer. It's really marathon and long game sih. Iya. Tapi menarik sih. Dan kalau gua sih ya semoga tetap kalian bisa jalanin ini, ya nanti bisa jadi gede ranumnya. Amin. Ya, dan juga banyak nolong orang ya, Amin. bantu orang. Terutama buat yang susah dapat jodoh sih. Iya. Itu yang paling Tapi penting. tahu diri dulu ya. Tetap pesan sponsornya. Betul sekali. Tahu diri itu penting. Supaya nggak jadi generasi zombie. Iya, oke. Oke, thank you ya buat ngobrol-ngobrol, buat Yaser, buat Anes. Thank you juga buat Kompas yang udah minjemin tempat studio ini. Dan jangan lupa juga beli buku Generasi Zombie dan juga beli bukunya, belum tahu judulnya memang. Anggap aja judulnya Ranum lah ya, buku Ranum nanti yang akan keluar kurang lebih, boleh kasih tahu? Valentine tahun depan. Valentine tahun depan. Oke, see you. Ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Bye.